Soyang Group, simbol kekuatan ekonomi Korea Selatan, berdiri megah di tengah malam dengan gedung-gedungnya yang menjulang tinggi, menampilkan logo besar, SJ. Sebagai perusahaan nomor satu di negeri itu, Soyang merajai berbagai sektor, otomotif, elektronik, telekomunikasi, hingga mode dan makanan, dengan omset tahunan mencapai 300 triliun rupiah dan laba lebih dari 30 triliun. Grup ini adalah raksasa bisnis yang menjadi pusat perhatian. Di dalam gedung, dua tokoh misterius berjabat tangan, menandai awal cerita penuh intrik dan kekuasaan. Dari desa yang tenang, aku melangkah ke dunia yang gemerlap setelah diterima bekerja di Soyang Group, perusahaan terbesar di Korea. Ayahku, penuh kebanggaan, mengundang saudara-saudaraku untuk merayakan pencapaianku dengan pesta kecil. Namun, kebahagiaan itu segera berganti rasa getir saat aku dipindahkan ke divisi perencanaan strategis masa depan, pusat kontrol grup Soyang. Di sana, aku berharap bisa berada di garis depan. Namun kenyataannya, aku hanya diberi tugas sebagai tukang bersih-bersih, merasa seperti dipandang sebelah mata meski berada di tempat yang seharusnya menjadi pintu kesuksesan. Dari sekadar tukang bersih-bersih yang membersihkan hal-hal sepele dan kotor, aku perlahan membuktikan diri. Setiap dokumen perencanaan bisnis yang kubaca, setiap bahasa asing yang kupelajari, aku gunakan untuk bertahan dan memperbaiki nasib. Usahaku tidak sia-sia. Kini, tak ada satupun anggota keluarga besar Soyang yang tak mengenal Yunwo. Dalam setiap masalah, baik yang besar maupun kecil, mereka mencari aku untuk membereskannya, termasuk urusan-urusan kotor yang mereka enggan tangani sendiri. Setelah 13 tahun bekerja, aku bukan hanya dikenal, tetapi juga dipercaya. Aku bahkan memegang uang kotor hampir 700 juta dolar di rekeningku, menjadi bagian dari dunia gelap yang mereka jalani, namun juga bagian dari kekuatan yang mereka miliki. Yunwo teringat percakapan itu, sebuah momen yang mengubah hidupnya. Pemuda itu pernah berkata, tinggallah sementara di Moldova. Aku akan menghubungimu setelah investasinya selesai. Yunwo hanya berdehem. Pemuda itu pun langsung bertanya, kenapa? Dengan tenang, Yunwo menjawab, bolehkah saya menyimpan uang ini di rekening atas nama saya? Pemuda itu menatapnya sejenak, kemudian berkata, tentu saja, meski tidak percaya pada istriku, aku percaya padamu. Yunwo, aku cuma tak tahu siapa yang bisa bertanggung jawab atas uang itu. Saat mengingat itu, Yunwo tersenyum dan memasang kacamatanya. Setelah mendapatkan kepercayaan dari keluarga grup Soyang, barulah hidupku dimulai. Saat Yunwo berdiri dan memegang kopernya, dua orang mendekatinya dengan senyuman. Halo, manajer Yunwo, Anda pasti lelah setelah perjalanan jauh. Salah satu dari mereka menyapa, Yunwo, dengan tatapan curiga, membalas, apa yang kalian lakukan di sini, asisten presiden direktur? Mereka menjawab dengan tenang, Bapak Presiden Direktur mengirim kami untuk mendampingi Anda. Yunwo terkejut, mendampingi, bukankah kedatanganku ke sini seharusnya dirahasiakan? Kata Yunwo dengan nada ragu, mencoba memahami situasi yang semakin membingungkan. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka dengan cepat menodongkan senjata ke perut Yunwo. Suasana yang tadinya terasa biasa berubah mencekam. Bapak Presiden Direktur memerintahkan kami untuk mendampingi manajer Yunwo. Jadi, tidak usah banyak bicara dan ikuti kami, kata pria itu dengan suara tegas dan penuh ancaman. Dalam keheningan yang mencekam, Yunwo bergumam dengan perasaan yang campur aduk, jangan-jangan beliau mau menyingkirkan aku. 13 tahun lamanya ia bekerja tanpa kenal lelah untuk Soyang Group, mengabdikan diri seperti anjing demi membuktikan kesetiaannya. Namun, kini ia merasa dikhianati, seolah-olah semua pengorbanan itu tidak berarti apa-apa. Selama ini aku bekerja keras, hanya untuk dibuang seperti ini, pikirnya, hatinya dipenuhi rasa sakit dan kecewa yang mendalam. Dalam mobil yang melaju cepat, Yunwo yang semakin terpojok mencoba mencari celah untuk berbicara. Hei, bolehkah aku menelpon Pak Presiden sebentar saja? Tanyanya, berharap ada kesempatan untuk menjelaskan diri. Namun, pria di sampingnya hanya tertawa sinis. Jangan mimpi kau itu cuma manajer, jawabnya tanpa belas kasihan. Yunwo yang tak ingin menyerah kembali menjawab, kalau begitu kalian saja yang menelpon, katakan aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, dan aku akan menetap di Amerika Selatan atau Eropa Timur, tidak akan kembali sampai aku mati. Pria yang duduk di depan langsung bertanya dengan jengkel, hei, manajer Yunwo, bisa diam tidak? Apa kau tidak memikirkan orang tua dan istrimu? Tanyanya dengan nada penuh ancaman. Yunwo bergumam, orang tuaku, pria di sampingnya menjawab, jangan khawatir, Bapak Presiden sudah berjanji akan memberikan kompensasi yang layak untuk orang tuamu, beliau juga akan memastikan istrimu bisa pergi ke Amerika dan hidup tenang di sana. Yunwo terdiam, mencerna kata-kata itu, ngomong-ngomong, setelah dibunuh, aku akan dituduh korupsi. Mana mungkin semua fasilitas itu diberikan kepada keluarga karyawan yang terang-terangan melakukan korupsi, gumamnya dalam hati, perusahaan tentu tidak akan membayar uang pesangonku, mereka pasti akan mengajukan gugatan untuk menyita asetku dan tidak menyisakan sepersen pun, itu yang biasanya dilakukan. Mobil semakin jauh memasuki hutan, akhirnya berhenti, mereka keluar, dan Yunwo disuruh berdiri menghadap danau yang terbentang di depannya, rupanya danau ini, yang namanya tidak kutahui, akan menjadi makamku, gumamnya dalam hati, merasa tak berdaya. Sambil berdiri di sana, dia berkata, hei, untuk terakhir kalinya. Namun,
Pemuda itu segera menodongkan senjatanya ke arah Yunwo. Tanpa memberikan jawaban, dia langsung menembak Yunwo. Tiba-tiba, Yunwo terbangun di dalam mobil yang sedang melaju, dan bergumam, lagi-lagi mimpi itu, sudah 3 bulan berlalu sejak aku membuka mata dengan tubuh ini, tapi aku masih memimpikannya kehidupan lampauku. Kemudian, seorang perempuan di hadapannya berkata, "Dojon, kau kenapa? Kau tidak apa-apa, dia adalah ibuku." Ibuku, seorang artis yang berhasil melejit hanya dengan satu film. Yunwo bergumam lagi, "Aku dengar ibu menerima cinta ayah yang notabene adalah fansnya dan memutuskan untuk mundur dari layar lebar." Anak kecil yang ada di sampingnya, yang sedang bermain game, dia sedang tidur tapi tiba-tiba heboh. Ibunya yang khawatir berkata, "Oh ya, kau mimpi buruk ya, wajahmu agak pucat." Dojon menjawab, "Tidak, aku cuma terkejut, jangan terlalu khawatir, Bu." Ibunya menghela napas lega, "Syukurlah kalau begitu." Ibu bingung belakangan ini, Dojon tiba-tiba seperti orang dewasa. Kemudian, Dojon bergumam dalam hati, "Aku juga terkejut menghadapi situasi ini." Tanggal 26 Juni tahun 1987, tepat 30 tahun sebelum hari kematianku, sudah 3 bulan berlalu sejak aku terbangun sebagai Jin Dojon, cucu termuda Jin Yongchul, pendiri grup Soyang, cucu termuda dari keluarga yang memberi perintah untuk membunuhku di tepi danau terpencil di Maldopa. Bagian ini mencerminkan konflik batin yang dialami oleh Jin Dojun, atau Yunwo, setelah berinkarnasi. Ada rasa kebingungan dan keheranan tentang mengapa ia terlahir kembali sebagai anak dari keluarga yang terasingkan, terutama dalam kaitannya dengan sejarah keluarganya yang penuh dengan pertentangan. Jin Dojun merasa hormat kepada orang tuanya yang berani mempertahankan pilihan hidup mereka meskipun harus terisolasi dari grup Soyang dan tidak terlibat dalam persaingan yang terjadi di dalamnya. Namun, dia juga merasa terjebak dalam kenyataan bahwa dirinya terlahir kembali di keluarga ini, yang meski luar biasa, tetapi juga penuh dengan sejarah konflik dan kesulitan. Inkarnasi ini menjadi semacam paradoks. Karena meskipun dia dihormati untuk pilihan hidup orang tuanya, ada beban dan tanggung jawab besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan kekayaan dan kekuasaan grup Soyang yang begitu kompleks. Sebelum melanjutkan, kita panggil aja namanya Dojon, bukan Yunwo, agar tidak membingungkan. Dojon terkejut saat melihat tempat yang ada di depannya, ia bergumam, "Wow, aku tidak menyangka akan datang ke tempat ini." Di hadapannya, terbentang sebuah lahan luas hampir 1 hektare, dengan 3 bangunan utama yang megah. Bangunannya terdiri dari 3 lantai, dengan 2 lantai bawah tanah yang bisa menampung hingga 50 mobil, semua itu dilengkapi dengan pagar tinggi yang mengelilingi area seluas 380 meter. Tempat ini adalah kediaman Presiden Jin Yongchul, pendiri dan pemimpin grup Soyang. Setelah beliau meninggal, kediaman ini diwariskan kepada anak pertamanya, Presiden Jin Yongni. Dojon teringat kembali tugas pertama yang ia lakukan saat masuk ke grup Soyang, yaitu mencabuti rumput liar di sini. Saat itu, ia lebih sering datang ke tempat ini daripada pulang ke rumah orang tuanya. Hari ini, kebetulan adalah ulang tahun Presiden Jin Yongchul, bukan? Dojon berjalan dengan langkah hati-hati, melihat keramaian di sekitarnya. Ia bergumam, "Sudah kuduga, semua orang mengabaikan kami. Tidak ada gunanya pura-pura mengenali kami." Ketika tiba di ruang tamu, ayahnya berbicara, mengarahkannya ke paman-paman dan bibi-bibi yang sedang duduk di sana. Mereka menyambut kedatangan Dojon dengan ucapan, "Sudah datang." Di dalam hatinya, Dojon berpikir, semua sudah berkumpul di sini, sosok penuh keserakahan yang menunggu ayah mereka mati demi mendapatkan sepotong daging lezat bernama Soyang. Perempuan berambut merah itu menatap ibu Dojon dengan tatapan merendahkan dan berkata, "Kenapa kau terlambat? Kebiasaanmu waktu jadi artis belum hilang, ya? Kau pikir kau bintang utama yang muncul paling terakhir?" Sementara Dojon hanya bisa bergumam dalam hati, "Bibi itu kenapa sih? Wajahnya familiar." Ayah Dojon mencoba meredakan suasana, berkata dengan sopan, "Maaf, kami pikir kami bisa datang tepat waktu." Namun, perempuan itu tetap sinis, menjawab, "Lamban." Dojon mengingat kembali wanita itu dengan perasaan campur aduk, wanita yang meskipun usianya sudah 70 tahun, selalu tampak muda dengan pacar-pacar muda yang selalu ia bawa kemana-mana. Dojon merasa, sejak dulu wanita itu selalu menyusahkan hidupnya, sifatnya yang tak pernah berubah membuat Dojon merasa kesulitan. Tiba-tiba, rambut merah itu bertanya, "Kau ketawa?" Dojun pun tidak menjawab. "Menurutmu situasi ini lucu, begitu?" Lanjutnya, Dojun menjawab, "Saya tidak tertawa." "Tuh. Beraninya kau berbohong," ucap perempuan itu lagi dengan nada tajam. Orang-orang di belakangnya mulai berkata, "Sudah, berhenti, semua sedang berkumpul di sini, kenapa kau ribut-ribut begitu?" "Anak ini," ujar rambut merah itu lagi, dengan nada yang semakin tinggi. Tiba-tiba, seseorang berkata dengan suara keras, "Siapa yang berani ribut-ribut di rumahku?" Suara itu membuat orang-orang terheran, dan mereka segera menundukkan kepala. Sosok yang berbicara itu adalah seorang pria tua yang menuruni tangga. Semua yang ada di ruangan itu terdiam dan merasa segan. Dojun bergumam dalam hati, "Ini adalah penguasa grup Soyang, yang juga kakekku, sang legenda grup Soyang, orang yang begitu ditakuti oleh anak-anaknya." Tentu saja, alasan mereka takut adalah uang yang dimilikinya. Mereka takut tidak bisa mewarisi harta tersebut, atau bagian mereka diambil oleh saudara lainnya.
Takut kehilangan status mereka sebagai konglomerat, semua itu adalah alasan dibalik rasa takut mereka terhadapnya. Dojun memandangi wajah tegas dari Jin Yongchul, sosok yang tak pernah ia temui sebelumnya. Tiba-tiba, ibu Dojun berkata, "Ayah kami datang." Jin Yongchul tiba-tiba menatap ke arah kakak Dojun. Dojun pun menoleh ke belakang ibunya dan melihat kakaknya. Saat itu beliau tidak bisa menentang pernikahan ayah dan ibu karena ada kakak di dalam kandungan, gumam Dojun dalam hati. Dia mulai mengerti mengapa kakaknya merasa begitu takut. Jin Yongchul menatap Dojun dengan tajam, lalu bergumam, "Ternyata aku juga takut." Kemudian, ia memecah keheningan. "Halo cucuku, sudah lama tidak bertemu. Kau tidak ingat kakek memintamu untuk sering-sering main ke sini? Kakek punya sesuatu untukmu, cucuku." "Penasaran?" Dojun menjawab dengan tenang, "Tidak." Orang-orang di sekitar mereka langsung terkejut dan menatap ke arah Dojun dan Jin Yongchul. Dojun pun bergumam, "Apa-apaan ini? Kenapa beliau hanya ramah padaku?" Perasaan bingung dan heran muncul dalam dirinya, memikirkan sikap Jin Yongchul yang berbeda dari biasanya. Beberapa saat kemudian, kue ulang tahun yang bertuliskan 66 pun sudah berada di hadapan Jin Yongchul. Orang-orang di sekitarnya pun mulai bertepuk tangan, merayakan momen tersebut. Suasana menjadi lebih hidup dengan tepukan tangan yang bergema di ruangan itu. Orang-orang di sekitarnya pun mulai mengucapkan selamat dengan penuh hormat. "Bapak Presiden, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ayah, semoga panjang umur dan sehat selalu. Kakek, selamat ulang tahun." Mereka semua memberikan ucapan yang tulus. Suasana penuh dengan kehormatan dan rasa hormat. Tiba-tiba, seseorang dengan suara tegas berkata, "Adi Ifar, tolong bawakan makanannya ke sini." Beberapa saat kemudian, Ibu Dojun muncul sambil membawa minuman. Rambut merah pun menyuruh, "Hei, bungsu, tolong ambilkan air pakai." Semua itu terjadi di tengah suasana yang semakin ramai di sekitar mereka. Dojun pun merenung tentang ibunya, yang selalu memuji penampilannya dan memberikan dukungan tanpa henti. Meskipun ia berusaha beradaptasi dengan cepat dalam situasi yang baru, ia sadar bahwa berkat kasih sayang ibu, ia merasa lebih mudah menjalani semua perubahan itu. Ibu Dojun selalu hadir dengan kelembutan dan kehangatan, memberikan rasa aman di tengah semua kekacauan yang ada. Dojun merasa marah dan frustasi melihat perlakuan orang-orang di sekitarnya terhadap ibunya, yang terus disuruh-suruh tanpa dihargai. Saat itu, ia bertekad untuk memastikan ibunya diperlakukan dengan lebih baik di masa depan. Pikirannya berkelana ke arah Jin Yongchul, sang kakek, yang ia tahu punya pengaruh besar dalam keluarga, namun juga menunjukkan sikap dingin terhadap orang tuanya. Dojun pun mengingat beberapa saat yang lalu ketika dia bercakap-cakap dengan kakeknya. Kakeknya berkata, "Bagaimana kakek sudah siapkan kuda seperti yang kau katakan waktu itu, kau suka?" Dojun menatap kuda yang diberikan oleh kakeknya dan bergumam, "Kuda, apa kakek pernah bilang mau memberi kuda?" Namun, yang lebih membingungkan bagi Dojun adalah sikap kakeknya yang tiba-tiba menjadi lebih baik padanya. Pada saat itu, Dojun bergumam, "Kakek mengusir ayah, tapi beliau masih punya hati nurani begitu. Meskipun kakek terpaksa mengizinkan pernikahan orang tuaku, apa dengan bersikap baik padaku, lantas dosanya dihapus?" Kemudian, dengan perasaan campur aduk, Dojun berpikir, mumpung aku sudah berinkarnasi ke dalam tubuh ini, bagaimana kalau kita tes seberapa ramah beliau kepada orang lain? Pada saat itu, Dojun berkata, "Kakek jawab." Kakeknya mengangguk, lalu Dojun melanjutkan, "Saya lebih suka kuda yang asli daripada kuda plastik. Saya lebih suka mobil asli daripada mobil mainan yang ada di situ. Saya ingin punya kapal asli, bukan kapal yang biasa dimainkan di bak mandi." Kakeknya menatap Dojun dengan tajam, lalu Dojun bergumam, "Apa aku terlalu berlebihan?" Kakeknya kemudian menjawab dengan tenang, "Dojun, apa kau tahu arti asli? Tahu sesuatu yang kakek buat? Kakek akan membuat mobil, kapal, dan televisi asli. Saya suka hal-hal seperti itu." Dojun mendengarnya, lalu kakeknya melanjutkan, "Dojun, kau harus bekerja sangat keras untuk memiliki barang-barang asli seperti yang kau bilang. Mungkin kau akan mengalami hal-hal yang menakutkan juga. Tapi kalau suka yang palsu, kau tidak perlu melakukan semua itu." Dojun, yang mulai merasa tertekan, bergumam, "Seumur hidup aku bekerja keras tapi malah dimanfaatkan dan dibunuh. Yakin mau menakuti aku dengan cara ini?" Kakeknya, yang seolah mendengar pikiran Dojun, berkata, "Begini saja, karena kau ingin punya kuda asli, selama 1 tahun kau harus dapat nilai A di semua mata pelajaran. Kalau berhasil, kakek berikan kuda asli sebagai hadiah ulang tahunmu tahun depan." Pada saat itu, Dojun bergumam, "Aku ini lulusan universitas yang cukup ternama meskipun cuma universitas daerah. Demi mendapatkan 1 kursi di universitas itu, aku rela mengurangi waktu tidurku sekarang. Aku diminta untuk mendapat nilai A di semua mata pelajaran anak SD." Dojun merasa frustrasi, merasa hal itu sangat ringan dibandingkan dengan apa yang sudah dilaluinya. Namun, kakeknya, yang sepertinya membaca kebingungannya, bertanya, "Kenapa, kau tidak yakin?" Dojun pun menjawab dengan nada yang agak ragu, "Ya, aku tidak yakin akan gagal," ujar kakeknya. Dojun pun akhirnya menjawab dengan tegas, "Baik, saya hanya perlu mendapatkan nilai A di semua mata pelajaran." Kakeknya tersenyum tipis dan berkata, "Benar, kakek tunggu hasilnya ya." Kemudian, kembali pada saat ini, Dojun termenung dalam gumamannya,
bertekad untuk mengubah segalanya satu persatu. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekat dan berkata, "Ayo ikut denganku, kakek menyuruh kalian bermain di ruang bermain." Dalam pikiran Dojun, kata-kata pemuda itu seakan memicu kenangan yang sangat mendalam. Dia teringat kembali pada masa lalu, pada peristiwa yang mengakhiri hidupnya. Suara pemuda itu seolah bergaung dalam pikirannya. Tentu saja, meski tidak percaya pada istriku, aku percaya padamu, Yunwo, orang yang memberi perintah untuk membunuh aku. Lalu Dojun bergumam dengan suara rendah, "Sekarang aku bukan Yunwo, melainkan Jin Dojun, aku tidak perlu gelisah." Di ruangan bermain, suasana tiba-tiba berubah riuh. Seseorang yang berada di samping Dojun tiba-tiba menyingkirkannya dengan kasar dan tertawa terbahak-bahak. "Ada kuda, minggir kau, sial, aku duluan, ayo lari," serunya sambil tertawa dengan lantang. Dojun yang merasa kesal dan jengkel hanya bisa bergumam pelan, "Anak brengsek." Dojun pun bergumam dalam hati, haruskah aku lupakan dia? Pertama-tama, aku harus memberi pelajaran agar kedepannya dia tidak bertindak seenaknya. Aku juga harus mengambil perhatian kakek. Dojun menatap anak itu dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Itu milikku, ku bilang itu milikku, turunlah." Anak itu, dengan sikap sembrono, menjawab, "Memangnya kenapa kalau milikmu? Aku mau berbuat sesukaku." Hahaha, sambil tertawa, teman-teman di sampingnya ikut mengejek. "Hihi, dia bilang itu miliknya." Dojun, dengan langkah tegas, mendekati anak itu dan menendang kuda mainan tersebut. Anak itu terjatuh dengan sedikit terkejut dan merintih, kakiku sakit." Teman-temannya panik dan berkata, "Aku akan memanggil seseorang." Kakinya tertimpa. Dojun berdiri dengan sikap tegas dan berkata, "Jangan lagi kau sentuh barang milikku, mengerti?" Suasana di sekitar menjadi tegang, sementara anak itu terdiam, merasakan peringatan yang jelas dari Dojun. Tiba-tiba, seseorang dari luar berteriak, "Kang Jun!" Ibu Kang Jun langsung berlari mendekat dan memanggil, "Kenapa bisa begini?" Wajahnya penuh kekhawatiran. Kang Jun, yang masih merasakan sakit, meringis kesakitan. "Sakit? Aduh, ibu!" Dia menahan rasa sakit yang cukup parah, sementara ibunya tampak cemas dan segera mencoba membantu. Dojun melihat ibunya di sana, wajahnya sangat terkejut. Dia mengedipkan matanya, mencoba memahami apa yang terjadi. Tiba-tiba, orang tua Kang Jun muncul dan berkata dengan marah, "Anak ini," sambil menamparnya, "kau yang melakukannya? Kau sudah gila ya?" Kemudian dia menambahkan, "Berani sekali kau," sambil menamparkan Dojun. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, ibu Dojun segera memeluk Dojun dan berkata, "Maafkan aku." Ibu Kang Jun yang melihat itu langsung berkata dengan tegas, "Minggir kau." Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu, "Apa yang kalian lakukan?" Ibu Kang Jun pun menoleh dan berkata, "Ayah, di luar." Kemudian Jin Yongchul berkata, "Di luar sedang ada tamu yang datang. Tapi kalian malah membuat keributan seperti ini." Berhenti membuat keributan, Ibu Kang Jun, "Cepat bawa anakmu ke rumah sakit." Lalu dia melanjutkan, "Dojun, tetap di sini." Dan Dojun pun berkata, "Sampai jumpa, Bu." Lalu Jin Yongchul berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Dojun menjawab dengan tenang, "Ya." Kakeknya menambahkan dengan nada serius, "Kenapa? Kenapa kau melakukan perbuatan yang berbahaya kepada saudaramu pula?" Dojun lalu menjawab, "Kuda itu milikku, hadiah yang kakek berikan kepadaku." "Apa?" jawab Jin Yongchul dengan terkejut. Lalu Dojun menambahkan, Kang Jun merebut kudaku, karena itu aku mau merusak kudanya, supaya tidak direbut." Kakeknya berkata lagi, "Supaya tidak direbut?" Dojun menjawab, "Iya," dengan nada yang terkesan pasrah. Kemudian, Dojun bergumam dalam hati, reaksi apa yang akan diberikan? Tiba-tiba, kakeknya tersenyum, lalu, Dojun melanjutkan dalam pikirannya, "Sudah kuduga, Presiden Jin menginginkan ambisi seperti ini. Seorang pemimpin kerajaan pasti tidak ingin barang sekecil apapun direbut dari wilayahnya. Itu adalah unsur penting yang dibutuhkan saat berperang dengan pihak luar." Kemudian, kakeknya berkata, "Meskipun kau tidak berniat melukai saudaramu, nyatanya dia terluka. Kau harus dihukum karena perbuatanmu." "Baik." Lalu dia melanjutkan, "Ikut kakek." Tiba-tiba, kakeknya membawa Dojun ke dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan itu, ada beberapa orang duduk di meja, dan ada meja terpisah di sana. Dojun bergumam dalam hati, "Tempat ini kan ruang kerja presiden, direktur, memang terletak di kantor pusat Grup Soyang, lantai 27. Namun, segala keputusan terkait Grup Soyang dibuat di ruangan ini, tempat yang hanya bisa dimasuki keluarga, direktur perusahaan afiliasi, serta orang-orang yang memegang kuasa." Dojun bergumam lagi, "Selama belasan tahun hidup sebagai budak Grup Soyang, sudah puluhan kali aku bolak-balik ke rumah ini. Tapi aku tidak pernah bisa masuk ke ruang baca Presiden Jin Yongchul. Tapi sekarang, aku masuk ke tempat ini." Di ruang rapat yang penuh suasana tegang, Dojun duduk di dekat pintu. Dalam hatinya, ia bergumam, "Di tempat ini, duduk anak tertua paman Jin Yongjun menggantikan ayahnya. Dia baru 20 tahun, tapi sudah ditetapkan sebagai penerus." Tiba-tiba, suara Jin Yongchul menggema di ruangan itu, memecah keheningan. "Katakan pendapat kalian, menurut kalian apa yang akan terjadi?" tanyanya. Seorang pria tua yang duduk di meja itu angkat bicara, "Orang itu gigih, bukankah Anda sudah tahu akan hal itu? Meski masa jabatannya hampir habis, dia tak akan jatuh. Jadi, bukankah ini langkah yang terlalu berani?"
Jin Yongchul menanggapi dengan nada dingin, langkah yang terlalu berani. Pria tua itu melanjutkan, maksud saya, represi yang keras. Jin Yongchul mengangguk kecil, bukankah sudah jelas ada represi yang keras, apakah mereka berpikir untuk mengarahkan tentara? Pria itu menjawab singkat, ya. Dojun yang mendengarkan dengan saksama bergumam dalam hati, apakah ini pembicaraan tentang masa jabatan, represi, tentara, apakah mereka sedang membicarakan situasi negara, bukan manajemen perusahaan? Tiba-tiba, pria tua lain yang duduk di ujung meja angkat bicara, kita juga harus memikirkan cara lain, hari ini lebih dari 1 juta orang berkumpul di seluruh negeri, jika tentara dikerahkan, jumlahnya bukan hanya 1 juta, mungkin malah menjadi 2 juta. Jin Yongchul mendengus pelan, lalu berkata, mereka bahkan tidak takut meski berhadapan dengan senjata. Pria tua itu mengangguk, saat ini mereka sedang terbakar emosi, meskipun takut pada senjata, mengarahkan tentara untuk meredakan mereka sama saja dengan menyiram api dengan bensin, rezim Yun pasti juga sadar akan hal itu. Jin Yongchul tiba-tiba berteriak dengan nada keras, lalu apa yang mau kau katakan? Apa kita harus bersiap menghadapi kejatuhan rezim ini? Kau pikir tahun depan presiden akan muncul dari partai oposisi? Seorang pria tua lainnya dengan suara berat menjawab, itu mungkin saja terjadi. Mendengar itu, Jin Yongchul menepuk meja dengan keras, lalu meninju permukaannya hingga suara bergema di seluruh ruangan. Itu mungkin saja terjadi, tentu saja itu bisa terjadi atau tidak terjadi, kau pikir aku berada di sini untuk membuang waktuku yang berharga sambil mendengar omong kosong macam itu? Pria tua yang sebelumnya berbicara menunduk dengan nada takut. Maafkan saya, ujarnya pelan. Tiba-tiba Jin Yongchul berkata dengan nada tegas, katakan saja, kita harus mendukung siapa, Wakil Presdir? Seorang pria tua di depannya mengangguk dan menjawab, baik, Pak Presdir. Dojun yang duduk di pojok ruangan bergumam dalam hati, 2 orang yang memerintahkan agar aku digulingkan, dicoreng nama baikku atas segalanya, bahkan hingga dibunuh. Tiba-tiba wakil presiden itu berkata, saya yakin pada penerusnya, bukan rezim yang akan runtuh, selama 7 tahun unjuk rasa terus-menerus terjadi, rezim ini tetap berkuasa, hanya saja, saat ini levelnya lebih parah. Kemudian seseorang di ruangan itu menjawab, menurut saya juga seperti itu, Pak Presdir. Lalu yang di sampingnya menambahkan, saya juga setuju. Sementara itu, Dojun bergumam dalam hati, ada yang aneh, 3 hari lagi deklarasi pengunduran diri presiden akan diumumkan. Saat ini, beritanya pasti sudah sampai ke Blue House. Bagaimana mungkin grup Soyang tidak tahu informasi itu? Lalu Dojun melanjutkan gumamannya, apa keadaan perusahaan di tahun 80-an memang seperti ini, situasi negara sedang kacau balau, tapi yang mereka bicarakan cuma soal siapa yang harus mereka dukung. Padahal aku menantikan strategi manajemen untuk menghadapi perubahan, atau setidaknya percakapan level tinggi tentang prediksi bagaimana dunia akan berubah di masa depan, sesuatu yang tak bisa dipikirkan oleh karyawan biasa. Kemudian Jin Yongchul berkata, sudahlah, kalian semua keluar, pasang telinga dan kumpulkan informasi. Dojun pun bergumam lagi, akhirnya, yang mereka bicarakan hanya tentang memberi dukungan pada siapa. Tiba-tiba kakeknya berkata, sekarang kau, bangunlah. Sambil melangkah, Dojun bergumam, aku gak bisa berdiri karena terlalu lama berlutut. Tiba-tiba, kakeknya berkata, kau hebat sekali, Dojun. Dojun terkejut dan menjawab, apa? Kakeknya melanjutkan, dalam waktu sangat lama, kau sama sekali tidak menyengit atau mengeluh kelelahan. Orang dewasa saja akan bergerak ke sana kemari karena tidak nyaman duduk dengan posisi kaki seperti itu. Tapi kau tetap duduk tegak. Dojun pun bergumam dalam hati, mendengarkan pendapat mereka membuatku tak sadar waktu sudah lama berlalu, dan tak sadar juga kalau kakiku sakit. Sepertinya kakek senang akan hal itu, kemudian kakeknya menambahkan, tapi, ada satu hal yang membuatku penasaran, bagaimana kau bisa berubah seperti ini? Dojun bergumam dalam hati, pasti orang ini terbiasa melihat Dojun yang pemalu dan pasif, jadi saat aku tiba-tiba berubah, tak mungkin dia tidak menyadarinya. Lalu, dia berkata dengan tegas, sekarang saya tak menahan lagi. Kakeknya terkejut dan bertanya, apa? Dojun melanjutkan, selama ini saya menahan diri karena terus memikirkan ayah dan ibu, tapi sekarang saya tidak bisa menahan, saking marahnya. Dia kembali bergumam dalam hati, kuharap aku bisa berakting sekarang, sial, padahal di saat seperti ini sangat bagus kalau aku bisa meneteskan air mata. Tiba-tiba, kakeknya langsung memeluk Dojun. Dojun bergumam dalam hati, ada apa ini? Respon yang sama sekali tidak kusangka. Apa karena kasihan pada cucu laki-lakinya? Kalau begitu, pada saat seperti ini akan kubuat dia terkejut lagi. Kemudian Dojun berkata, cobalah, kakek jadikan ketidakpastian itu sebagai teman. Kakeknya bertanya dengan penasaran, apa maksudmu menjadikan ketidakpastian sebagai teman? Dojun menjawab, soal yang tadi dibicarakan, presiden berikutnya, presiden adalah orang yang paling berkuasa di negara kita, pada saat kita tidak tahu siapa yang akan menjadi presiden. Bukankah lebih baik menjadikan ketidakpastian sebagai teman? Ketidakpastian itu sama dengan orang-orang yang memiliki kuasa hingga bisa menjadi calon presiden. Apa itu tidak mungkin, kakek?
Kakeknya tersenyum lebar dan berkata, mana mungkin tidak bisa, makin banyak teman tentu makin bagus, sambil tertawa dengan gembira. Kakeknya berkata, Dojun, apa sekarang kau bisa main di luar? Ada sedikit pekerjaan yang harus kakek selesaikan. Terus, kau beritahu Yongjon kalau kakek ingin menemuinya. Dojun menjawab dengan singkat, baik, lalu pergi meninggalkan kakeknya untuk menjalankan tugas yang diberikan. Di ruangan itu, Jin Yongchul langsung mengambil telepon dan menelpon seseorang. Suara di ujung telepon terdengar, ya, Pak Presdir. Jin Yongchul berkata, mulai sekarang, kau layani ketiga orang itu dengan baik. Di ujung telepon terdengar kebingungannya, ketiganya, bagaimana maksud Anda? Jin Yongchul menjawab tegas, begitulah, layani juga VIP dengan baik. Jangan lupa katakan kalau kita juga berharap dunia politik yang riuh dapat diselesaikan dengan baik. Suara di ujung telepon mengonfirmasi, saya pasti akan mengatakannya, Pak Presdir, kemudian, telepon ditutup. Di ruangan itu, Jin Yongchul berkata, cucuku yang berumur 10 tahun mengatakan sesuatu yang mengagumkan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dari luar dan berkata, Anda memanggil saya, Pak Presdir. Jin Yongchul menjawab, oh, sekarang aku kakekmu. Lalu kakeknya berkata, walau hari ini hanya mendengarkan, kau pasti punya pendapat sendiri, kan? Kemudian, Jin Yongjon hanya berdehem dan kakeknya melanjutkan, aku bertanya bukan sebagai Presdir Grup Soyang, tapi sebagai kakekmu, jawablah dengan jujur. Lalu Jin Yongjun menjawab, karena saat ini terjadi demonstrasi terbesar, menurutku kalau presiden mengarahkan polisi dan sebagian tentara, demonstrasinya akan reda. Kakeknya pun berkata, berarti rezim Yun akan terus berkuasa. Jin Yongjun menjawab lagi, benar, sepertinya orang yang merupakan teman sekaligus penerus Presiden Yun yang akan menjadi presiden pada periode berikutnya. Lalu kakeknya berkata, berarti kakekmu ini akan mempercayai kata-katamu dan menunggu orang itu? Jin Yongjun pun berkata, apa? Dengan kaget, kakeknya pun menimpali, iya kan? Tiba-tiba, Jin Yongchul bergumam, aku baru menanyakan pendapatnya. Dia langsung panik begini. Lalu, dia teringat percakapannya dengan Dojun. Setelah itu, dia berkata, sudahlah, keluarlah kau. Jin Yongjon pun langsung keluar. Jin Yongchul duduk di kursi lalu menyandarkan badannya dan bergumam, malahan yang bungsu, akan lebih baik kalau si bungsu itu jadi cucu laki-laki pertama aku. Beberapa saat kemudian, Dojun dan keluarganya sudah berada di mobil. Tiba-tiba ibunya bertanya, apa yang ayah katakan? Kemudian suaminya menjawab, katanya mulai sekarang aku harus memperhatikan pelajaran anak kita. Ibu Dojun pun bertanya lagi, apa ayah yang bilang begitu? Lalu ayah Dojun menjawab, iya, kemudian dia melanjutkan, hari ini ayah tak berniat memarahimu soal apa yang terjadi di rumah kakek, karena kau sudah mendapatkan hukumanmu. Dojun pun berkata, maafkan aku, ayahnya melanjutkan, sudahlah, sudah cukup karena aku menyadari kesalahanmu. Kakek bilang akan mengirim guru privat untuk kalian berdua. Kakak Dojun, Sang Jun, terlihat terkejut dan bertanya, guru privat, ayah mereka kemudian berkata, kalau tidak mau, Sang Jun, tidak perlu melakukannya, tidak apa-apa. Kemudian, ayah mereka memanggil Dojun, dalam hati, Dojun bergumam, sekarang aku tidak butuh guru privat, karena justru aku yang seharusnya mengajar, tapi ini perintah Presdir Jin, tak mungkin aku menolaknya. Dojun pun berkata, aku mau, ayahnya menatapnya dan berkata, tidak apa-apa kalau kau tidak mau. Namun, Dojun menjawab dengan tegas, aku benar-benar mau. Ayahnya tersenyum dan berkata, baiklah, kau yang mau melakukannya, jadi bersiaplah. Tiba-tiba, kakak Dojun berkata, Dojun, hari ini kau sudah melakukannya dengan baik. Dojun pun sedikit bingung dan menjawab, melakukan apa? Kakaknya tersenyum dan berkata, membuat Kang Jun menangis. Dojun tersenyum dan bergumam, kayaknya dia juga sudah mengalami banyak hal. Pada tanggal 29 Juni tahun 1987, seseorang di televisi berkata, rekan-rekan sekalian dan juga teman-teman sebangsa yang saya cintai, kondisi saat ini dengan adanya krisis dalam negeri berupa konflik dan permusuhan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat. Tiba-tiba Dojun bergumam sambil meneguk minumannya, pengumuman dari pihak presiden bertahan mengenai penerimaan deklarasi tanggal 29 Juni ini menjadi deklarasi resmi pemerintah, sekarang dimulailah proses pemilihan presiden generasi baru. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dalam pikirannya, lalu, apa yang akan dilakukan Presdir Jin? Beberapa saat kemudian, Dojun tiba dari sekolahnya, tiba-tiba, seorang pelayan atau tukang sapu berkata, Dojun, kakekmu datang. Dojun pun bergumam, kakek sudah datang. Lalu, tiba-tiba di dalam sana terdengar suara yang bertanya, apa kau bilang? Ternyata, ibu Dojun sedang berbicara dengan kakek Dojun. Ibu Dojun berkata, saya sama sekali tidak pernah mengharapkan paham grup, begitu juga dengan ayah Dojun, pada masa mendatang, juga akan seperti itu. Kakek Dojun, Jin Yongchul, bertanya, apa? Ibu Dojun melanjutkan, saya paham maksud ayah menyuruhku membesarkan Dojun agar dapat melakukan pekerjaan grup dengan baik.
Tapi saat ini Dojun masih 10 tahun, saya ingin membiarkan Dojun menentukan sendiri pekerjaan apa yang ingin dilakukannya jika sudah dewasa nanti. Jin Yongchul pun berkata, apa kau tidak tahu apa maksudku memberikan saham grup Soyang? Itu artinya aku menerima kalian menjadi anakku lagi. Tapi kau malah menepis kesempatan terakhir yang kuberikan. Kemudian Ibu Dojun menjawab, maafkan saya, ayah. Lalu ia melanjutkan, saya dan suami hanya mengharapkan Dojun melakukan pekerjaan yang ingin dilakukannya. Seketika, raut wajah Jin Yongchul berubah marah, dan ia berkata, kau, lalu, tiba-tiba, Dojun yang berada di sana langsung memanggil, kakek. Dojun melihat suasana di sekitar dan bergumam, ibu yang biasanya tak bisa mengatakan apa-apa di depan kakek, sekarang malah membelaku. Aku jadi terharu. Kemudian Dojun bertanya, kakek marah? Jin Yongchul, dengan nada santai, menjawab, tidak, untuk apa aku marah, itu karena suara kakekmu ini keras. Ibu Dojun, melihat situasi tersebut, segera berkata, Dojun, kakek tidak marah, kakek sedang mengobrol dengan ibu. Dojun bergumam pelan, kalian pikir aku gak tahu. Kemudian dengan tegas dia berkata, kakek dan ibu tidak perlu bertengkar gara-gara saya, karena seperti yang ibu bilang, saya akan melakukan pekerjaan yang saya inginkan setelah besar nanti. Lalu Dojun bergumam lagi dengan nada lebih pelan, ya ampun. Orang yang tidak takut apapun, sepertinya sedikit merasa sedih mendengar kata-kata seperti itu dari cucunya. Setelah itu, dengan penuh keyakinan dia berkata, jadi kalau besar nanti, saya ingin menjadi CEO perusahaan besar seperti kakek. Mendengar hal itu, Jin Yongchul pun langsung tertawa geli lalu berkata, hubungan darah memang tak bisa dibohongi, meski ada kalanya lompat satu generasi. Ya, itu benar. Dia kemudian beralih kepada Ibu Dojun dan berkata dengan nada menggoda, bagaimana Ibu Dojun? Sekarang kau tak bisa mengatakan apa-apa kan? Lalu kakeknya melanjutkan dengan senyum bangga, Dojun bilang impiannya menjadi CEO kan? Ibu Dojun, tampaknya tak ingin melanjutkan perdebatan lebih jauh, menjawab dengan lembut, ayah, saya akan membawakan segelas teh lagi. Jin Yongchul pun mengangguk, ya baiklah, bawakan ke kamar Dojun, karena ada sedikit hal yang harus kubicarakan dengan cucuku. Dojun pun bergumam pelan, sedikit bingung, kenapa mendadak ibu seperti itu. Kayaknya dia menangis, apa mungkin gara-gara sebutan Ibu Dojun? Karena dia dipanggil seperti menantu lainnya. Di dalam kamar Dojun, suasana terasa serius ketika kakeknya mulai berbicara kepadanya. Dojun, apa kau ingat apa yang kau katakan beberapa hari lalu? Dojun terdiam sejenak, lalu menjawab dengan ragu, apa? Kakeknya melanjutkan, kita ngobrol tentang 3 teman, kan? Dojun pun kembali mengingat, 3 teman yang punya kekuasaan. Kakek Dojun mengangguk, benar, obrolan tentang itu. Dojun bergumam dalam hati, tentu saja aku ingat, karena itu pula alasanmu menemuiku hari ini. Namun, kakeknya tiba-tiba berkata, seperti katamu, aku sudah mengirim hadiah kepada 3 teman itu, aku ingin akrab dengan mereka. Dojun terlihat sedikit terkejut dan bergumam, begitu ya, kau mengambil keputusan setelah mendengarkan kata-kataku dan sudah mengirimkan uang gelap kepada mereka, kau cepat sekali mengambil tindakan. Namun, kakeknya melanjutkan, tapi mulai hari ini semua agak aneh, ketiga orang itu, aku ingin hubungan mereka baik, tapi mereka malah mulai bertengkar. Aku pusing karena peringkat 2 dan 3 menggabungkan kekuatan untuk mengalahkan peringkat 1. Sekarang aku harus memilih salah satu dari mereka. Dojun kemudian menanggapi, tapi kakek, 3 orang yang kakek bicarakan sekarang ingin menjadi presiden, kan? Kakeknya menjawab dengan tegas, ya, benar, mereka sama-sama ingin menjadi ketua kelas. Dojun bertanya lagi, kalau peringkat 2 dan 3 menggabungkan kekuatan dan menang, apa mereka akan menjadi ketua dan wakil ketua kelas? Kakek Dojun menjelaskan, tidak, di negara kita tidak ada wakil ketua kelas, cuma ada ketua kelas. Dojun mulai berpikir keras dan berkata, wah, kalau tidak ada wakil ketua kelas, kenapa peringkat 2 dan 3 menggabungkan kekuatan? Kan cuma salah satu dari mereka yang akan menjadi ketua kelas. Tiba-tiba, kakeknya menjawab dengan cepat, jadi, mereka tidak menggabungkan kekuatan. Dojun mengangguk dan menjawab dengan percaya diri, tanpa mendapatkan apa-apa. Peringkat 3 tidak mungkin membantu peringkat 2. Kalau peringkat 10 atau 20 atau peringkat terakhir sih, mungkin saja membantu peringkat 1, tapi peringkat 3 tidak mungkin membantu. Kakek Dojun terlihat terkejut dan berkata, keduanya tidak mungkin menggabungkan kekuatan. Dojun terdiam sejenak, merenung tentang situasi yang sedang terjadi. Dalam hati, dia bergumam, karena kelihatan berbeda, kedua orang itu tidak akan menggabungkan kekuatan, pikirannya mulai terbuka. Dia menyadari bahwa tidak perlu terlalu membicarakan masa depan dengan cara yang terlalu rumit atau penuh spekulasi. Aku tak perlu bicara soal masa depan secara ringkih dan bertele-tele, atau melihat dari sudut pandang lain dan menaruh curiga, lanjutnya dalam hati. Dojun merasa bahwa dengan hanya melemparkan benih pemikiran ini, Presdir Jin pasti sudah paham. Para pemimpin grup Soyang dan para tokoh terkemuka yang kutemui, mereka sama-sama tak mencurigai masalah penggabungan, pikirnya.
Namun, dalam benaknya juga terlintas bahwa yang mengatakan bahwa penggabungan kekuatan itu tidak mungkin hanyalah dia, Dojun. Dia tahu betul bahwa apa yang dia katakan ini tidak berdasarkan pengetahuan yang mendalam tentang alur dan situasi politik yang ada. Tapi kemudian, Dojun menyadari satu hal yang lebih dalam. Apa yang dia katakan soal keserakahan manusia, menurutnya, sangatlah tepat. Itu bukan omong kosong, gumam Dojun. Jin Yongchul tersenyum bangga dan mengusap kepala Dojun dengan lembut, berkata, "Kau pintar sekali cucuku." Dojun yang mendengarnya hanya tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena kakeknya akhirnya memahami maksudnya. Sudah kuduga, gumam Dojun dalam hati. Pada keesokan harinya, sebuah mobil sedang melaju kencang. Dojun duduk dalam mobil, matanya menatap keluar jendela, tetapi pikirannya tidak berada di situ. Dia teringat percakapannya dengan orang tuanya tadi pagi. "Kau mau pergi ke pesisir barat dan Danjin? Kenapa mendadak mau ke sana?" tanya ibunya. Dojun mengangguk pelan, menjawab, "Menurut buku, itu satu-satunya tempat di negara kita yang dekat dengan laut ke arah utara. Aku mau melihatnya secara langsung." Ayah dan ibu Dojun pun hanya terdiam, tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Namun, di dalam hatinya, Dojun merasa bahwa itu bukanlah alasan utamanya. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengganjal. "Sebenarnya, alasanku bukan itu," gumam Dojun dalam hati. Dia ingin memastikan sesuatu tentang dirinya sendiri, tentang siapa dia sekarang, dan bagaimana dirinya yang dulu, yaitu Yunwo. Perasaan ragu dan gelisah muncul begitu saja dalam pikirannya. Setibanya di depan Yun Laundry, tempat yang dulu menjadi rumahnya, Dojun menatap dengan tatapan kosong. "Ada rumah tempatku dibesarkan," gumamnya, namun ada perasaan aneh yang menyelimuti hatinya. Dia merasa seolah-olah terjebak antara masa lalu dan masa kini. "Aku harus bilang apa kalau ketemu orang tuaku?" pikirnya, dan sekejap dia teringat betapa takutnya dia jika sampai keceplosan memanggil mereka dengan sebutan ayah atau ibu. Dojun berdiri terdiam di depan Yun Laundry, matanya menatap ke arah kedua orang tuanya yang dulu. Tiba-tiba, tanpa bisa ditahan, air mata pun mengalir di pipinya. "Ibu, ayah," bisiknya pelan, seolah-olah mengingat kembali masa lalu yang penuh kenangan. Menghapus air matanya, Dojun bergumam, "Ternyata kalian berdua ada." Di saat yang sama, ibu dan ayahnya yang dulu, yang tampak lebih tua, muncul dari dalam rumah. Ibu Dojun bertanya dengan lembut, "Nak, ada apa?" Namun, Dojun hanya terdiam, tak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ayah Dojun pun menyadari kebingungannya. "Ada apa? Apakah kau tersesat?" Dojun mencoba menenangkan dirinya dan berkata, "Ah tidak, aku mau ke rumah temanku." "Temanmu?" Ayah Dojun mengulang, tampak bingung. Dojun dengan ragu bertanya, "Apa bapak ibu kenal dengan seseorang bernama Yunwo?" Keduanya saling pandang dengan kebingungan. "Yunwo? Tidak ada yang dengan nama itu," jawab ayahnya. Ibunya pun melanjutkan, "Apa? Kutanyakan pada Yunji, apa ada teman sekolahnya yang bernama Yunwo?" Mendengar nama itu, Dojun terkejut. "Yunji? Jangan-jangan," gumamnya dalam hati, berpikir ada yang salah. "Ah, siapa Yunji?" tanya Dojun dengan bingung. Ibunya tersenyum dan menjawab, "Yunji, anak perempuan kami." Dojun terdiam sesaat, memikirkan kalimat tersebut. Dalam kehidupannya sebelumnya, di rumah yang sama, tak pernah ada anak bernama Yunji. Tiba-tiba, perasaan cemas dan kaget menyelimuti dirinya. "Ayah dan ibu pun tidak mengenaliku. Orang yang bernama Yunwo, tidak ada," kata Dojun dengan suara tercekat, terkejut mendapati kenyataan yang jauh berbeda dari yang dia harapkan. Di sebuah ruangan megah, Jin Yongchul, presidir dari perusahaan besar, wajahnya serius saat membaca informasi terbaru tentang presiden terpilih. Perlahan, dia tersenyum tipis, lalu bergumam, "Benar apa yang dikatakan Dojun." Dia melanjutkan, mengingat kembali peristiwa beberapa bulan lalu, waktu rezim Yun melakukan deklarasi, seluruh perusahaan besar berlomba-lomba mendekat kepada kedua Kim. Mereka percaya salah satu dari keduanya pasti akan menjadi presiden berikutnya. Jin Yongchul tersenyum lebih lebar, menatap koran itu dengan penuh rasa puas. "Tapi aku memilih mendengarkan perkataan Dojun. Aku memberikan hadiah terbesar kepada partai berkuasa. Sementara untuk kedua Kim, aku hanya memberikan uang saku. Tidak kusangka, pendapat Dojun yang sederhana justru sangat membantu perusahaan ini. Anak itu memang luar biasa." Di sisi lain di rumah Dojun, nampak Dojun sedang menatap koran yang ada di hadapannya. Dia bergumam pelan, "Sampai di sini, semuanya masih sesuai dengan apa yang ku ketahui sebelumnya. Tapi aku belum bisa lega. Yunwo, aku yang seharusnya dilahirkan, ternyata tidak ada, dan posisiku digantikan oleh seorang anak perempuan." Dia menarik napas panjang, lalu melanjutkan dalam pikirannya, dengan begitu, detail-detail peristiwa revisi yang terjadi di masa depan bisa saja berubah. Tepatnya, masa depan mulai berubah sejak Presiden Jin Yongchul menyukaiku. Perubahan ini, bisa jadi senjata kuat yang kumiliki malah menjadi sia-sia. Kim Joyuk membayangkan wajah kakeknya, Jin Yongchul, yang kini masih sehat dan berkuasa, lalu bergumam lagi, "Aku harus menyiapkan modal untuk merebut grup Soyang sebelum usiaku 20 tahun. 10 tahun lagi, saat Presiden Jin Yongchul sakit-sakitan dan terbaring di rumah sakit, aku akan memindahkan saham sebanyak mungkin ke tanganku dan ayahku."
Wajahnya mengeras saat mengingat tragedi masa depan. Aku juga harus menghentikan kematian Jin Dojun, diriku, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi tepat sebelum ulang tahunku yang ke-20. Saat itu, aku hidup sebagai Yunwo dan bertugas membereskan kekacauan keluarga Jin. Tatapannya berubah tajam, penuh determinasi. Seluruh keluarga Soyang, termasuk diriku, lenyap dalam kecelakaan tragis itu. Sambil mengusap dahinya, Dojun bergumam dengan wajah penuh pikiran. Awalnya, saat aku menjadi Yunwo, aku tidak peduli pada keluarga ini. Mereka adalah orang-orang yang tak kuhiraukan. Sayang sekali, aku sama sekali tidak mengingat detail kecelakaan lalu lintas itu. Pertama-tama, aku harus menghindari kematianku. Lalu, kalau saja aku bisa membuat Jin Yongchul hidup sedikit lebih lama, masa depan pasti akan banyak berubah. Gumamnya lagi dengan suara pelan. Tiba-tiba, ibunya memanggil namanya dan langsung membuka pintu. Lalu ibunya berkata dengan lembut, "Sudah, waktunya berangkat." Dojun menatap ibunya sejenak sebelum menjawab singkat, "Baik," sambil bersiap untuk melangkah keluar. Saat melangkah keluar, Dojun menatap lurus ke depan, sementara pikirannya terus bergulat dengan berbagai kemungkinan. Sekeras apapun aku memikirkannya, gumamnya pelan, tidak ada jawaban atas pertanyaan yang membingungkan ini. Satu-satunya cara adalah memastikan setiap tindakanku dan memahami akibatnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Aku harus melangkah maju dengan hati-hati, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, tanpa ada kesalahan, lanjutnya dalam hati. Scene berpindah di SY Hotel, kakek Dojun tiba-tiba berkata, "Cucuku sudah datang." Dojun pun menjawab, "Kakek," sambil bergumam dalam hati, "Sial, meskipun terpaksa bertingkah seperti ini, aku tetap tidak terbiasa melakukannya." Dengan sedikit ragu, dia memeluk kakeknya. Kakeknya kemudian berkata, "Nah, ayo cepat duduk." Setelah duduk, Dojun kembali bergumam, "Selain kita berdua, tidak ada siapa-siapa. Apa dia ingin punya waktu berdua denganku tanpa ada seorang pun yang melihat?" Tatapannya tertuju pada kakeknya yang terlihat sangat puas, dan dia kembali bergumam, "Wajar saja, setelah mengamati dengan gelisah hasil pemilihan pada dini hari tadi, dia pasti sangat senang melihat kesuksesannya memenangi taruhan." Dojun pun bertanya, "Kakek, ada hal yang menyenangkan, ya?" Kakeknya, Jin Yongchul, tersenyum tipis sambil mengingat percakapan telepon sebelumnya. Di telepon itu, seseorang berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan bantuan Presdir Jin. Terima kasih banyak." Mengingat kata-kata itu, kakeknya tersenyum lebih lebar. Lalu, dia berkata, "Yah, kakekmu ini senang bertemu denganmu. Karena itu, kakek akan memberikanmu makanan lezat dan mainan apapun yang ingin kau miliki." Dojun tersenyum kecil dan berkata, "Oh, kakek tahu nilai saya." Jin Yongchul mendengarnya, sedikit mengangkat alis, lalu bertanya, "Nilaimu?" Dojun menatap kakeknya yang tampak kebingungan, lalu bergumam dalam hati, "Kau pasti lupa pada janjimu. Padahal, karena taruhan besar yang kau lakukan atas saranku, selama 5 tahun ke depan jalan Soyang akan mulus." Tiba-tiba, Dojun berkata dengan percaya diri, "Ya, saya dapat A untuk seluruh mata pelajaran, semua dapat nilai 100. Kakeknya menatapnya dengan bingung dan bertanya, "Semua dapat nilai 100? Dojun menjawab, "Ya, di kelas yang dapat nilai 100, semua cuma saya." Kakeknya tertawa mendengar itu, senang dengan pencapaian Dojun, dan berkata, "Bagaimana ini, sekarang sudah malam, kita tidak bisa membeli kuda." Dojun bergumam dalam hati, "Mana mungkin aku menginginkan kuda, aku menginginkan sesuatu yang lebih besar, kuda hanya sebagai alasan." Kemudian Dojun berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, lagi pula saya tidak bisa menaikinya, kakek bisa membelikannya setelah saya belajar naik kuda liburan musim dingin nanti." Setelah beberapa detik, Dojun melanjutkan, "Tapi kakek, kalau bukan karena janji itu, kenapa kakek mau memberi saya hadiah?" Jin Yongchul tersenyum hangat sambil berkata, "Perusahaan kakek jadi bisa jauh lebih besar karena Dojun, kakek pun bisa menghasilkan uang yang sangat banyak." Mendengar itu, Dojun dengan cerdik bertanya, "Berarti kakek bisa memberi saya sesuatu yang lebih besar daripada yang sudah dijanjikan?" Jin Yongchul mengelus dagunya sambil merenung, "Tentu saja, kakek harus memberimu sesuatu yang lebih besar dan bagus. Coba kupikirkan, tadinya aku mau membelikanmu kuda sungguhan, tapi mungkin ada yang lebih besar." Dojun menimpali dengan nada serius, "Kakek, kalau beli kuda, nanti akan ditaruh di peternakan kakek yang ada di Pulau Jeju, kan? Saya tidak bisa setiap hari pergi ke Pulau Jeju untuk naik kuda, jadi bagaimana dong?" Jin Yongchul mengangguk setuju, "Itu benar, jadi bagaimana ya?" Tiba-tiba pintu diketuk dari luar, dan beberapa orang pelayan masuk membawa makanan. Melihat itu, Jin Yongchul tersenyum lagi, "Bagaimana kalau kita memikirkannya sambil makan?" Beberapa saat kemudian, hidangan yang ada di meja pun siap untuk dimakan. Dojun dengan antusias berkata, "Ayo, kakek, makan juga." Jin Yongchul mengangguk dan menjawab, "Ya, baiklah." Kemudian ia melanjutkan, "Kalau ingin membuat Dojun bisa naik kuda setiap hari, apakah kakek harus menyiapkan satu peternakan juga?" Dojun mendengarkan dengan serius, kemudian bertanya dengan nada takjub, "Sungguh?" Dia tersenyum dalam hati, berpikir, "Tepat sekali, itu kata-kata yang ingin ku dengar." Jin Yongchul pun melanjutkan dengan senyum lebar, "Baiklah,
aku akan hadiahkan peternakan supaya Dojun bisa mendapatkannya kapan saja. Bagaimana? Dojun, terharu dan gembira, segera memeluk kakeknya sambil berkata, "Wah, terima kasih kakek." Jin Yongchul tertawa, "Hahaha, anak ini, kau senang sekali ya?" Dojun berpikir dalam hati, mulai saat inilah yang penting, lalu dia bertanya dengan rasa penasaran, "Tapi, kek, peternakannya di mana?" Jin Yongchul menjawab, "Kalau dari Seoul kita pergi sedikit lagi ke utara, akan ada tempat yang bernama Wondang, di sana sudah ada peternakan, kita beri tempat itu." Dojun bergumam dalam hati, "Jangan, tempat yang kuinginkan bukan di sana." Kemudian, tiba-tiba kakeknya bertanya, "Kenapa, kau tidak suka?" Dojun dengan cepat menjawab, "Ah tidak, saya suka, tapi rumah saya kan di Gangnam, jauh sekali." Jin Yongchul menggelengkan kepala sambil tertawa ringan, "Jauh, anak ini, kau pemilih sekali, di sebelah selatan Seoul tidak ada peternakan." Dojun berpikir sejenak, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, "Kita buat saja, kakek kan bisa membuat apa saja dengan cepat." Jin Yongchul terkejut mendengar jawaban tersebut dan berkata dengan tertawa, "Apa, membuatnya?" Dojun merasa heran dengan tawa kakeknya dan bergumam dalam hati, kenapa tiba-tiba dia tertawa?" Kemudian kakeknya melanjutkan dengan serius, "Dojun, di antara 48 anak perusahaan saya, 19 anak perusahaan kakek dirikan dengan tangan sendiri, sisanya pengambil alihan." Dojun mendengarkan dengan penuh perhatian saat kakeknya melanjutkan, "Sebagian besar perusahaan yang kembangkan dengan tanganku sendiri dibuat pada masa-masa awal bisnisnya. Dengan kata lain, awalnya harus aku sendiri yang membuatnya. Jangan begitu, ada keterikatan dan kegiatan untuk membuatnya lebih besar." Dojun merasa sedikit bingung dan bergumam dalam hati, "Tapi, kan aku cuma menyebut soal membuat peternakan, kenapa dia menganggapinya seperti ini?" Kemudian, kakeknya tersenyum dan berkata, "Saat kau bilang ingin membuatnya sendiri, aku jadi benar-benar senang." Jin Yongchul memegang bahu cucunya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Bagus langkah pertamamu Dojun, aku yang akan melepaskannya." Dojun bergumam dalam hati, apa dia mengelola bisnisnya dengan cara seperti ini? Namun, sebelum dia bisa melanjutkan pikirannya, Jin Yongchul tiba-tiba bertanya ke arah pintu, "Apa ada orang di luar?" Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan seseorang masuk, dengan hormat berkata, "Ya, Pak Presdir, bawakan aku peta Seoul dan Yangni." Dojun mendengar percakapan itu dan bergumam, kalau disuruh membawa peta, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, namun dia tidak bisa menebaknya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, pengawal itu memberikan peta kepada Jin Yongchul. Dengan senyum penuh tantangan, Jin Yongchul berkata, "Nah, mari kita lihat seberapa baik matamu." Dia kemudian memberikan pena kepada Dojun dan berkata, "Tandai tempat yang ingin kau buat peternakan." Dojun yang mendengar itu pun bergumam dalam hati, "Akhirnya, aku ingin membuat puluhan peternakan di seluruh negeri. Kalau bisa lebih awal mendapatkan tempat yang harga tanahnya akan melonjak drastis 10-20 tahun mendatang, posisiku pasti sudah sangat kuat ketika menghadapi pertarungan saham grup Soyang suatu saat nanti." Dengan tekun, Dojun mulai menandai lokasi di peta. Jin Yongchul pun mengamati peta tersebut dan berkata, "Sepertinya tempat ini jauh sekali dari rumahmu." Dojun pun bertanya, "Begitu ya?" Kemudian Jin Yongchul berkata kepada pengawal, "Coba kau cari tahu bagaimana kondisi tanah ini di sini, pelajari dengan baik bagaimana situasinya sekarang." Lalu, dia melanjutkan, "Cepat, carikan informasi tentang tempat ini." Pengawal itu mengangguk dan menjawab, "Baik, Pak Presdir," sambil menutup pintu dan meninggalkan ruangan. Jin Yongchul berkata, "Habiskan makananmu." Dojun pun menjawab, "Baik." Kemudian, Jin Yongchul bertanya lagi, "Dojun, bagaimana sekolahmu? Kau punya banyak teman?" Dojun terdiam sejenak sebelum menjawab, "Apa, ya?" Kemudian dia bergumam dalam hati, "Aku tak punya teman dekat, umur mentalku sudah 40 tahun, bagaimana bisa aku berteman dengan anak-anak kecil?" Tiba-tiba, pengawal mengetuk pintu dan membukanya. Jin Yongchul pun bertanya, "Nah, bagaimana?" Pengawal itu pun melaporkan hasilnya. "Pak Presdir, daerah itu adalah kawasan hijau di ujung selatan yang dijadikan zona pengembangan terbatas. Kawasan itu sebagian besar merupakan daerah pertanian dengan banyak kebun timun dan semangka. Infrastruktur transportasinya juga sangat buruk, sehingga sulit untuk mengaksesnya. Selain itu, penduduk terdekat sebagian besar berasal dari kalangan kurang mampu. Potensi untuk mengembangkannya sangat rendah," katanya. Jin Yongchul mendengarkan dengan seksama sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Dia pun bergumam pelan, Kemudian, dia berkata, "Berarti tak masalah kalau kita membuat peternakan di sana." Sambil terus berpikir, dia melanjutkan, "Cari tahu tanah yang bisa dibeli di sana dengan luas lebih dari 50.000 pyong, sekitar 16,5 hektare. Kalau memungkinkan, segera urus pembeliannya." Pengawal itu menjawab, "Baik Pak Presdir." Setelah pengawal itu keluar, suasana ruangan kembali hening sejenak. Tiba-tiba, Jin Yongchul memecah keheningan, "Dojun, tanah yang kau pilih sekarang hanyalah hamparan lumpur. Kalau aku tak akan membeli tanah itu." Dojun pun terkejut dan bertanya, "Kenapa, Kek?" Jin Yongchul menjawab dengan tenang, "Karena akan memakan waktu lama untuk mengubah tanah ini menjadi emas.
Sepertinya itu tak akan terjadi selama aku hidup, jadi tak ada alasan bagiku untuk membelinya. Tapi kau berbeda. Dojun pun penasaran, kenapa saya berbeda? Kek, Jin Yongchul memandang cucunya dengan bijak dan berkata, karena tanah ini bisa saja berubah menjadi tanah yang sangat bernilai tinggi 20 atau 30 tahun mendatang, hidupmu masih cukup panjang untuk melihat perubahan itu. Karena itu, milikilah tanah ini dan anggap saja sebagai tabungan. Dojun mendengarkan kata-kata kakeknya dengan penuh perhatian, lalu menjawab, baik, saya akan mengingatnya, kek. Namun dalam hatinya, Dojun bergumam, menunggu selama 20 atau 30 tahun, aku sama sekali tak berniat melakukannya, karena dalam 2 tahun, tanah ini akan menjadi kota baru Bundang, dan tanah terbaik di kota baru Bundang, seluas 50.000 pyong, sudah ada dalam genggamanku. Beberapa saat kemudian, malam pun tiba. Dua orang datang menemui Jin Yongchul yang tengah duduk di meja kerjanya. Dengan tatapan tajam, Jin Yongchul langsung berbicara, kalian minta bantuanku agar bisa mencalonkan diri di Jongno? Mereka mengangguk, dan seorang perempuan berambut merah kemudian bertanya, meski pemilihan pertama mendapat keuntungan dari orang penting, apakah ini juga akan membantu ayah? Jin Yongchul tetap tenang dan menjawab dengan tegas, aku bisa menghubungi anggota Dewan Jongno hanya dengan sekali telepon di pagi hari, jadi, lebih baik kalian terima saja tawaran untuk menjadi anggota Dewan Suwon. Di sana, dengan adanya pabrik, soyang, elektronik, dan perusahaan kontraktor yang terkonsentrasi, kalian bisa terpilih dengan mudah tanpa harus mengeluarkan biaya pemilihan yang besar. Rambut merah itu menatap serius ke arah ayahnya, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan, ayah, jadi ayah merasa Soyang mengeluarkan uang untuknya. Jin Yongchul tetap tenang dan menjawab dengan ketegasan, aku bahkan sudah membuka jalan untuknya menjadi jaksa agung. Tapi suamimu menolak karena dia ingin menjadi anggota DPR. Suami rambut merah itu terlihat agak terkejut, dan dengan tulus ia meminta maaf, maafkan saya. Namun, rambut merah itu tak tinggal diam, dengan penuh semangat, ia melanjutkan, suamiku bukan orang yang bisa diperlakukan seperti ini. Dia berasal dari keluarga advokat terbaik di Korea. Tanpa nama grup Soyang milik kita pun dia bisa dengan mudah menang di tempat yang cukup bagus. Dia diminati oleh baik partai berkuasa maupun partai oposisi. Jin Yongchul tersenyum dingin, tatapannya tajam menembus lawan bicaranya. Keluarga advokat terbaik di Korea, akulah yang membuat ayah suamimu menduduki posisi kepala kejaksaan dengan kekuasaan dan uangku, katanya dengan penuh keyakinan. Aku juga yang menjadikan suamimu sebagai jaksa senior. Apa kau tahu kenapa? Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meresap, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih berat dan tajam, karena aku ingin dia menjadi anjing penjaga grup Soyang. Mendengar kata-kata tajam dari Jin Yongchul, pria itu pun langsung gemetar ketakutan, menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang tak mengenal kompromi. Suasana pun semakin tegang, Jin Yongchul tiba-tiba memanggil menantu Choi. Choi, yang sudah terbiasa dengan kekuatan suaranya, langsung menjawab dengan suara pelan, iya, ayah. Jin Yongchul lalu berkata dengan nada yang penuh peringatan, jangan berharap terlalu tinggi, dan jangan memikirkan hal yang sia-sia, nikmati saja apa yang diberikan kepadamu sekarang, sampaikan juga itu kepada keluargamu, terlalu serakah akan merusak diri sendiri. Choi pun menunduk, merasa berat dengan peringatan tersebut, dan dengan suara lembut, ia menjawab, saya mengerti. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Choi pun bergumam dalam hati, merasa ketakutan, dengan satu telepon dari ayah mertua, polisi dan pengadilan akan langsung bergerak, dan seluruh kerabatku bisa diusir ke daerah. Pikiran itu membuatnya semakin cemas. Tiba-tiba, Seyona, yang merasa semakin tertekan dengan situasi itu, pun mulai ketakutan. Jin Yongchul, dengan tatapan tajam, berkata, beraninya kau melawan keinginan ayah, untuk memuaskan diri sebagai pemilik pusat perbelanjaan. Mendengar perkataan itu, Seyona pun semakin cemas dan bergumam dalam hati, apa yang telah saya lakukan? Tadi aku bahkan berpikir untuk mendorong suamiku masuk ke dunia politik, lalu setelah memiliki kekuatan politik, aku akan menyingkirkan kakak-kakakku satu persatu dan menguasai grup Soyang. Rasa takut dan penyesalan semakin mendalam, seolah-olah semua rencananya yang tampaknya begitu sempurna kini runtuh begitu saja. Dengan suara gemetar, Seyona pun berkata, aku sudah melakukan kesalahan, ayah, tolong maafkan aku sekali ini. Jin Yongchul kemudian berkata dengan nada tegas, puaslah dengan apa yang kau miliki sekarang dan lakukan yang terbaik. Karena jika hasil pengolahan pusat perbelanjaan menurun sedikit saja, ayah juga akan menggantimu. Mendengar perkataan itu, mereka pun menjawab dengan suara rendah, baik. Sementara itu, Dojun yang sedang duduk di sofa di sudut ruangan mendengarkan percakapan mereka dengan seksama, dia memandang kedua orang tersebut sejenak, lalu bergumam dalam hati, keserakahan akhirnya dipatahkan lagi. Dojun mengerti bahwa Seona pasti merasa sakit hati karena dikeluarkan lebih awal dari daftar penerus dan melihat semua kakaknya menguasai segalanya. Orang-orang seperti itu bisa dibereskan dengan mudah, pikirnya. Setelah itu, Jin Yongchul pun mendekat ke Dojun dan berkata, Dojun, kau bosan ya? Dojun yang sedang duduk sambil membaca buku menjawab, tidak, Kek, saya sedang baca buku. Kakeknya pun tersenyum dan berkata, ya,
kebiasaan yang bagus, teruslah baca banyak buku. Dojun pun mengangguk dan menjawab, baik. Tiba-tiba, Jin Yongchul menyerahkan sebuah dokumen kepada Dojun. Dojun pun bertanya, apa ini? Kakeknya menjawab, ini surat kepemilikan tanah yang kau pilih semuanya, 80.000 peong atau sekitar 26,5 hektare. Dojun terkejut dan bergumam, oh, awalnya kan 50.000 peong, ada tambahan 30.000 peong. Kemudian Dojun bertanya, saya ingat waktu itu kakek bilang 50.000 peong, kakeknya tertawa ringan dan berkata, anak ini, kau bahkan sampai mengingat angkanya, hehehe. Dojun pun bergumam pelan, ya, itu pasti jawaban yang kau sukai, karena dalam pengelolaan perusahaan, mengingat angka yang tepat adalah sesuatu yang sangat dasar. Tiba-tiba kakeknya berkata, pemilik tanahnya ada beberapa orang yang tidak mau menjualnya kalau tepat 50.000 peong, makanya jadi 80.000 peong. Dojun pun merenung sejenak dan bergumam, ternyata jadi bertambah 30.000 peong. Kalau 80.000 peong, 2 atau 3 tahun mendatang harga tanahnya bisa jadi sekitar 16 miliar. Dia mulai membayangkan potensi keuntungan besar yang akan didapat dalam waktu dekat. Kakeknya pun tiba-tiba bertanya, kau begitu senangnya? Dojun menjawab dengan semangat, ya. Lalu dia bergumam lagi, mana mungkin aku tidak senang. Saat ini, harga 31.000 peong tanah bisa mencapai 75 juta won. Berarti aku memegang nilai yang setara dengan memiliki lebih dari 200 apartemen Eusang. Dengan wajah penuh kebahagiaan, Dojun memeluk kakeknya dan berkata, kakek, terima kasih. Kakeknya pun tertawa kecil sambil berkata, anak ini. Dojun pun bergumam, kau sudah memberiku hadiah 16 miliar. Setidaknya sikap sok imut ini pantas kulakukan, sambil tersenyum sinis. Pada tahun 1988, Korea Selatan mengalami banyak perubahan besar yang mencakup reformasi politik dan ekonomi. Konstitusi Negara Republik ke-6 mulai diterapkan, dan untuk pertama kalinya, presiden dipilih secara langsung. Salah satu momen penting adalah Deklarasi 7,7 yang diajukan oleh presiden, yang berisi usulan untuk kerjasama antara Korea Utara dan Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan dengan Amerika Utara. Tahun tersebut juga menandai perubahan signifikan di bidang politik domestik, di mana untuk pertama kalinya dalam 38 tahun, partai oposisi menjadi prioritas di Dewan, dan audit parlemen dilaksanakan setelah 16 tahun reformasi. Namun, meski ada beberapa kemajuan, kondisi ekonomi tetap sulit, dengan nilai tukar uang yang mencapai angka 600 won dan harga minyak serta suku bunga yang melonjak tinggi. Seiring dengan itu, meskipun pemerintah berusaha untuk mengendalikan harga properti yang melonjak tajam karena tingginya permintaan di Seoul, harga rumah tetap tidak stabil. Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengumumkan rencana pembangunan 2 juta rumah pada awal 1989, dengan kawasan kota baru, termasuk Bundang, Songnam, dan Ilsan, yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan skala besar. Ini merupakan langkah pertama dari proyek kota baru yang bertujuan untuk meredakan masalah perumahan dan memperbaiki kondisi ekonomi. Mendengar berita itu, Jin Yongchul mengangguk kagum sambil memandangi kertas yang ada di tangannya. Sesaat kemudian, dia mendongak dan berkata, hebat sekali. Tiba-tiba, seseorang parubaya berkacamata berkata, ada apa Pak Presdir? Dia adalah kepala sekretariat yang bernama Lee Hak Jae. Jin Yongchul dengan percaya diri berkata, ah, kau tahu aku membuat pertanakan untuk Dojun, kan? Lee Hak Jae yang mendengarnya menjawab, iya. Jin Yongchul lalu menatap peta dan menunjuk sebuah lokasi, tempat itu ada di sini. Tiba-tiba, Lee Hak Jae terlihat terkejut. Bukankah itu lokasi tempat pembangunan kota baru? Jin Yongchul tersenyum, benar, anak itu sudah menggelembungkan nilainya jadi 100 kali lipat hanya dalam waktu setahun. Jin Yongchul kemudian melanjutkan dengan tawa kecil, awalnya aku menentang pembelian tanah di tempat ini, tapi anak itu bilang dia sudah memilihnya sebagai lokasi peternakan miliknya. Ia berhenti sejenak, lalu berbicara serius, kalau Dojun sudah tumbuh dewasa, jagalah dia, karena saat perusahaanku bagi-bagi dan kuwariskan, anak-anakku akan mencoba merebutnya, kau harus menghentikan aksi itu. Lee Hak Jae, dengan hormat, menjawab, saya akan mengingatnya. Pada malam harinya, di rumah Dojun. Dojun tersenyum puas sambil melihat buku rekeningnya. Ia bergumam, 14 miliar, 14 miliar. Sekarang aku bereskan 60.000 peong dulu, 20.000 peong sisanya aku bereskan setelah lebih naik lagi. Kalau dihitung-hitung, kurang lebih akan ada 20 miliar dalam genggamanku. Dojun bergumam dan mengingat kata-kata kakeknya, ini uang yang kau hasilkan, jadi lakukan sesukamu. Dojun tertawa kecil sambil menutup mulutnya, bergumam dengan senyum puas, 30 tahun mendatang, sudah lebih dari 100 miliar. Tiba-tiba, ketukan pintu mengejutkannya, orang tuanya masuk, dan ibunya bertanya, Dojun, kau bisa bicara dengan ibu dan ayah? Dengan tenang, Dojun menjawab, iya. Ibunya melanjutkan, apa yang akan kau lakukan dengan uang itu? Dojun menjawab, aku sudah bilang kakek, mau ditabung di bank. Ibunya mengangguk, begitu ya? Namun, Dojun bergumam dalam hati, mereka pasti cemas karena anak kecil seperti aku memegang uang yang jumlahnya sangat besar. Jadi, aku jawab seperti itu saja dulu, padahal sebenarnya enggak begitu. Ibunya lalu bertanya lagi,
apa ada yang mau kau beli? Dojun menjawab dengan tenang, tidak, ibu kan sudah membelikan semua yang kubutuhkan, aku justru mau tanya, apa ada yang mau ibu dan ayah lakukan dengan uang itu? Pertanyaan itu membuat orang tuanya terkejut, Dojun merasa heran, oh, kenapa mereka sekaget ini? Tiba-tiba, ayahnya berdiri dan pergi, ibunya memegang tangan Dojun dan berkata, Dojun, sepertinya ayahmu kaget, nanti kita obrolkan lagi masalah ini, ya, kau paham? Dojun mengangguk, iya, ibunya meninggalkannya dan menutup pintu dengan perlahan. Dojun bergumam pada dirinya sendiri, apa aku salah bicara, pikirannya dihantui oleh percakapan dengan orang tuanya. Sementara itu, di halaman depan rumah Dojun, ibunya mendekati suaminya dengan langkah perlahan. Ayah, itu omongan anak yang belum dewasa, tapi maksudnya baik, kau jangan terlalu dipikirkan, kata ibu Dojun dengan lembut. Suaminya menghela napas, tampak sedikit tertekan. Aku bukan marah, tapi malu, jawabnya, istrinya pun terlihat bingung dan bertanya, apa? Suaminya melanjutkan, jantungku berdebar-debar waktu Dojun mengatakan itu, ini kesempatan aku, bahkan sampai berpikir begitu, aku seorang ayah, tapi tergiur pada uang tabungan anaknya, aku merasa diriku sangat menyedihkan. Istrinya kemudian berbicara dengan nada yang lebih lembut, itu karena uangnya sangat besar, aku juga begitu, dengan uang itu, kita sekeluarga bisa pergi ke luar negeri, tinggal di sana, aku berpikir seperti itu, Dojun yang diam-diam mendengarkan percakapan orang tuanya dari belakang, akhirnya bergumam. Ternyata mereka orang yang sangat menyayangi anaknya. Keesokan harinya, Dojun mendatangi ayahnya yang sedang membaca koran dan berkata, Ayah, maafkan aku. Ayahnya menjawab dengan tenang, untuk apa kau minta maaf? Ayah tidak marah, hanya kaget. Dojun kemudian melanjutkan, nah, ayah, nanti apa yang akan kau lakukan? Ayahnya bertanya balik, ada yang ingin kau lakukan? Dojun menjawab dengan mantap, aku mau jadi CEO di perusahaan yang lebih besar dari perusahaan kakek. Ayahnya terkejut, lalu tertawa. Kim Dojun bergumam, ya wajar kalau ayah tertawa seperti itu, soalnya grup Soyang adalah perusahaan nomor 1 di Korea. Anak kecil seperti aku bilang mau membuat perusahaan yang lebih besar dari itu. Lalu, ayahnya berkata, impian Dojun tinggi sekali ya. Dojun menjawab dengan tegas, makanya aku butuh bantuan ayah. Ayahnya menjawab, apa? Sepertinya tak ada yang bisa ayah bantu. Ayah akan mengatakannya dari awal, ayah tidak tertarik mengelola perusahaan. Ayah memang belajar administrasi bisnis di Inggris, tapi ayah jatuh hati pada film. Dojun pun menjawab, barusan ayah bilang, kan? Ayah belajar administrasi bisnis di Inggris. Apa ayah punya teman yang dulu belajar bersama di sana? Ayahnya terkejut. Scene berpindah ke grup Soyang, di sana, seseorang berkata, anak itu dapat 14 miliar sebagai uang ganti rugi tanah. Kalau sisa tanahnya dijual, dia akan dapat tambahan dana lagi lebih dari 10 miliar. Orang di depannya yang berdiri menimpali, benar. Lalu, seseorang yang duduk di samping berkata, wah, aku iri sama Dojun, kalau disimpan di bank saja bunganya 1 miliar, dia bisa tinggal di 20 apartemen, Gangnam setiap bulannya. Kemudian, orang itu marah dan berkata dengan tegas, bukan itu yang penting sekarang. Orang itu melanjutkan, kakekmu bukanlah orang yang asal memberikan uang, meski hanya sepeser. Dia bisa saja membuatkan satu peternakan untuk anak kecil, tapi masalahnya jadi berbeda jika dia bahkan mendaftarkan nama anak itu, lalu uang hasil penjualannya diberikan semua kepadanya. Apa pernah kakekmu memberimu tanah, meski hanya 1 peyong, atau membuatkanmu buku tabungan? Sebesar itulah nilai orang itu menurut kakekmu. Dalam situasi seperti ini, kau malah iri dengan bunga yang diterima anak kecil itu dari bank. Orang itu berkata, anak yang menyedihkan, mulai sekarang, kau harus mengawasi rumah Dojun. Ternyata orang itu adalah Jin Yonggi, ayahnya Jin Yongjon. Scene berpindah ke rumah Dojun, ayahnya berkata, ayo beri salam, ini teman ayah yang sama-sama belajar di Inggris. Dojun bergumam dalam hati, teman ayah, siapa dia? Lalu dia berkata, ah, selamat siang, teman ayahnya tersenyum dan menjawab, senang bertemu denganmu, namaku Oh Se-yoon. Kemudian ayahnya menambahkan, dia adalah CEO Power Series Korea. Dojun bergumam, Oh Se-yoon, 30 tahun mendatang dia akan menjadi manajer investasi super yang mengelola 800 triliun setahun. Kemudian, Oh Se-yoon berkata kepada ayah Dojun, boleh aku bicara berdua dengan anakmu? Dojun bergumam lagi, ayah berteman dengan orang ini. Ayahnya menjawab, tentu saja. Dojun, kau akan mendengarkan banyak cerita menarik dari Om. Dojun pun menjawab, baik. Oh Se-yoon kemudian berkata, oke, Om dengar dari ayahmu, katanya kau mau menjadi pengusaha. Dojun menjawab, iya. Oh Se-yoon berkata, seperti kakekmu. Dojun menjawab, pengusaha yang lebih besar dibandingkan kakek. Oh Se-yoon tersenyum dan berkata, kan grup Soyang adalah yang paling besar di Korea. Kalau begitu, perusahaan yang lebih besar adalah ambisi yang tinggi sekali ya. Dojun dengan tenang menjawab, bukan ambisi, tapi impian. Oh Se-yoon lalu bertanya, apa ambisimu seperti kakekmu, sementara mimpimu seperti ayahmu?
Dojun balik bertanya, apa Om juga CEO di perusahaan besar? Oh Se-yun menjawab, ya, aku CEO di perusahaan yang sangat besar. Tapi sedikit berbeda dengan kakekmu, aku orang yang membuat orang kaya jadi lebih kaya lagi. Dojun lalu berkata, berarti Om bertemu banyak orang yang punya uang dong. Oh, tentu saja, jawab Oh Se-yun. Kemudian Dojun bertanya lagi, apa Om bisa membuat uang saya menjadi lebih banyak? Oh Se-yun tertawa sambil berkata, apa? Aku datang ke sini hanya untuk ngobrol sementara denganmu karena ayahmu yang meminta, kau tak bisa menjadi klienku. Dojun penasaran dan bertanya, kenapa? Klien Om semua orang kaya, kan? Oh Se-yun menjawab dengan heran, apa maksudmu? Dojun menjelaskan, ayah tidak bilang pada Om ya? Tentang apa? Tanya Oh Se-yun. Dojun menjawab, tentang uang saya, sekarang di tabungan saya ada 14 miliar. Kalau sisa tanah saya dijual, uangnya bisa bertambah lebih dari 10 miliar lagi. Bukannya dengan uang sebesar itu saya sudah jadi klien Om. Oh Se-yun langsung terkejut mendengar penjelasan Dojun. Dojun bergumam dalam hati, di kehidupan sebelumnya, banyak orang kaya yang masih remaja karena pembagian saham para konglomerat, tapi sekarang belum seperti itu. Nilai uang yang kumiliki sekarang akan menjadi jauh lebih besar dari 300 miliar won dalam 30 tahun mendatang. Makanya sulit dipercaya kalau anak 12 tahun bisa memilikinya. Sambil melihat jam, Oh Se-yun berkata, 14 miliar. Dojun menjawab santai, ya, pada tahun ini akan bertambah lagi lebih dari 10 miliar. Oh Se-yun kembali terkejut. Dojun kemudian melanjutkan sambil menyerahkan sebuah dokumen, tolong lihat ini. Oh, apa ini? Tanya Oh Se-yun penasaran. Dojun menjawab, ini rencana investasi yang sudah saya pikirkan. Oh Se-yun tampak terkejut saat melihat isi dokumen itu, dia mulai membaca rencana investasi saham yang sangat detail dan tersusun rapi, tak menyangka anak seusia Dojun mampu merancang sesuatu yang begitu cermat. Melihat Oh Se-yun terkejut, Dojun bergumam dalam hati, bagaimana reaksi seorang CEO Power Series melihat rencanaku? Tiba-tiba Oh Se-yun berkata, bagaimana kau bisa mengetahui hal semacam ini di usia semuda ini? Dojun dengan tenang menjawab, saya cukup pintar, tidak seperti anak seusia saya. Oh Se-yun menatapnya tajam dan berkata lagi, bukan cuma itu. Takkan ada seorang pun yang percaya kalau isi catatan ini dibuat oleh anak berumur 12 tahun. Walaupun isinya dianggap tidak penting, kok kau bisa tahu hal semacam ini? Mendirikan perusahaan investasi di Amerika dan kembali menginvestasikannya di Korea. Anak-anak Fakultas Ekonomi Universitas S saja takkan berpikir sejauh ini. Dojun menjawab dengan percaya diri, itu karena anak-anak Universitas S bukan cucu presidir perusahaan besar dan tak punya impian besar seperti saya. Selama 3 tahun ini, saya pergi ke rumah kakek setiap minggu. Saat liburan, saya selalu berada di dekat kakek dan berusaha memahami semua perkataannya. Mendengar jawaban Dojun, Oh Se-yun pun bergumam, dia berusaha memahami semua perkataan Presidir Jin. Kalau begitu, apa rencana ini dibuat karena mendapat pengaruh Presidir Jin? Dia melanjutkan pikirannya, mungkin saja dia mengikuti apa yang dibicarakan tanpa berpikir panjang. Kemudian, Oh Se-yun bertanya tiba-tiba, apakah rencana ini mendapat pengaruh dari Presidir Jin? Setelah itu, dia kembali bergumam, bagus, berpikirlah semaumu. Karena sejenius apapun, ini bukanlah rencana yang bisa dipikirkan anak 12 tahun. Pada saat seperti ini, tanggapan bahwa ini ide kakek tentu lebih masuk akal. Dojun tersenyum dan menjawab, saya selalu berada di dekat kakek, dan kakek juga sering sekali berbicara, membicarakan sesuatu yang sangat penting meski ada saya di dekatnya. Oh Se-yun terkejut mendengar jawaban itu. Kemudian, Shin berpindah ke halaman depan rumah Dojun, di mana Oh Se-yun sedang berbincang dengan ayah Dojun. Ayah Dojun bertanya, hei, kenapa kau seserius ini? Oh Se-yun menjawab, kenapa kau tidak bilang 14 miliar? Ayah Dojun pun menjawab, itu, saya takut kau berprasangka yang tidak-tidak jika membicarakan uang. Oh Se-yun kemudian menganggap itu sudah cukup, lalu bertanya, soal itu sudahlah. Lalu Dojun, bagaimana? Ayah Dojun menjawab, ada apa dengan Dojun? Oh Se-yun menjawab serius, dia bukan anak biasa, menurutku, dia jenius. Ayah Dojun bertanya dengan raut serius, Dojun memang sangat pintar dalam pelajaran, tapi tidak sebegitunya. Oh Se-yun pun akhirnya berkata, ya sudah, aku akan pulang dan memikirkannya, aku pamit. Ayah Dojun kemudian menyahut, loh, oi, sambil bergumam, Dojun jenius, dia menatap anaknya dari bawah dengan perasaan campur aduk. Dojun, yang mendengar itu, menyapa ayahnya, dia pun bergumam dalam hati, sisi mana yang membuatnya disebut jenius, sambil menatap anaknya dengan rasa penasaran. Pada malam harinya, di rumah Dojun, Oh Se-yun berkata, jadi karena kau lebih dulu bisa mengetahui informasi yang dimiliki kakekmu, mari kita lakukan sesuai rencanamu. Dojun pun menjawab dengan tegas, baik. Oh Se-yun melanjutkan, kalau rencana investasi Presiden Grup Soyang, pasti jauh lebih bernilai daripada rencana semacam ini. Kalau begitu, kita tidak butuh surat pengelolaan investasi.
Dojun bergumam, kalau mau mengikuti rencanaku, yang masih muda ini, yang bisa dilakukannya hanya berdalih atas nama kakekku. Oh Seyun berkata lagi, kita bisa membuat perusahaan investasi di Amerika akhir tahun ini, saham perusahaan investasinya 100% milikmu, lalu aku akan memutar dananya sampai batas waktu yang kau inginkan. Tentu saja biaya pengelolaan perusahaan itu dibayar dengan uangmu. Dojun pun menjawab, soal seperti itu Om saja yang mengaturnya, lalu saya ingin minta bantuan lagi. Oh Seyun tersenyum dan menjawab, kali ini kau mau membuatku terkejut sejauh apa? Tanpa diduga, diskusi berakhir, dan Oh Seyun pun turun tangga. Tiba-tiba, ayah Dojun bertanya, ada masalah dengan Dojun? Oh Seyun, sambil duduk di sofa, berkata pada ayah Dojun, aku iri padamu, beruntung sekali kau punya anak seperti dia. Ayah Dojun hanya menjawab, ngomong apa sih? Kemudian Oh Seyun melanjutkan, seperti yang tadi aku bilang, Dojun akan memutar uangnya, tapi dia cuma memutar 10 miliar, ayah Dojun terkejut, 10 miliar, bukannya semuanya 14 miliar, bagaimana 4 miliar sisanya? Oh Seyun menjawab, katanya dia mau membuat satu rumah produksi film. Apa? Tanya ayah Dojun dengan kaget. Oh Seyun pun melanjutkan, dan direktur utama rumah produksi itu adalah kau. Ayah Dojun terkejut, bergumam, biaya produksi film Korea saat ini rata-rata hanya 150 juta, dengan 4 miliar setidaknya bisa membuat 10 film. Dia pun melanjutkan dengan berpikir, seandainya aku terima uang yang jumlahnya sangat besar itu, bisa untuk membuat film lebih banyak. Oh Seyun tersenyum dan berkata, pemikiran anak itu dalam sekali. Dia bilang kau pasti akan menolak kalau uang itu diberikan begitu saja. Makanya dia ingin membuat rumah produksi. Dengan begitu, kau akan menerima perusahaan itu meski terpaksa. Scene berlanjut di kediaman Presdir Jin Yong Chul, yang tampak terkejut. Apa? Ujarnya dengan nada bingung. Orang yang ada di sampingnya segera menjelaskan, CEO Power Series Korea, Oh Seyun. Jin Yong Chul kemudian menjawab, bukankah mereka orang-orang yang memainkan uang? Temannya Yong Yi atau ayahnya Dojun? Pria di sampingnya mengangguk dan berkata, benar, mereka sama-sama belajar di Inggris. Meskipun begitu, bukankah dia hebat? Saya pikir anak itu hanya akan menyimpannya di bank dan menerima bunga. Tapi dia merencanakannya kepada perusahaan investasi. Jin Yong Chul terus menatap data diri Oh Seyun yang ada di hadapannya. Dengan ekspresi serius, dia berkata, Hak Jae, kau temui langsung orang ini, karena bisa saja dia orang yang datang untuk mengincar uang Dojun. Hak Jae mengangguk, baik, jawabnya sambil bergegas keluar dari ruangan itu. Setelah Hak Jae pergi, Jin Yong Chul kembali bergumam, Dojun, kupikir dia hanya akan menyimpan uangnya di bank, ternyata mau diinvestasikan. Dia terdiam sejenak, memikirkan lebih dalam, ambisinya yang tidak puas dengan bunga bank, mirip sekali denganku. Pada Agustus tahun 1989, dunia menyaksikan sebuah peristiwa besar, demonstrasi yang diikuti oleh hingga 2 juta orang di negara-negara bagian Uni Soviet, Lituania, Latvia, dan Estonia. Mereka menuntut demokrasi dan kemerdekaan dengan membentuk jalur Baltik, rantai manusia sepanjang 600 km yang menghubungkan ibu kota di setiap negara. Ini adalah momen penting dalam sejarah, mencerminkan gelombang perubahan yang melanda Eropa Timur. Sementara itu, di tempat lain, di Hungaria, pemerintah membuka perbatasan sebelah barat, memungkinkan warga Jerman Timur melarikan diri dalam jumlah besar, yang menandakan awal dari runtuhnya Blok Timur. Namun, saat dunia berfokus pada peristiwa-peristiwa besar yang mengubah peta politik Eropa, pikiranku malah teralihkan pada sebuah proyek yang lebih pribadi, pendirian perusahaan investasi yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Rencana ini bukanlah sekadar mimpi, tetapi langkah konkret untuk mengembangkan bisnis yang berpotensi besar. Saham perusahaan itu akan dimiliki 98% olehku dan 2% oleh Oseon serta rekan-rekannya. Akhirnya, pada tanggal 3 November tahun 1989, aku dan Oseon tiba di New York, siap mewujudkan impian besar ini di tengah perubahan besar yang terjadi di dunia. Dojun yang baru tiba di New York menatap gedung yang ada di depannya, lalu bergumam, perusahaanku di tempat ini. Namun, Oseon yang berdiri di sampingnya langsung berkomentar, gedungnya agak jelek ya. Dojun terkejut. Tapi Oseon melanjutkan, aku sengaja mencari tempat yang murah agar tidak membuang uang untuk perawatan. Dojun, meskipun sedikit bingung, bergumam, jelek, tidak sama sekali. Di mataku, ini sangat megah. Oseon kembali berbicara, oke, ayo kita masuk. Dojun bergumam, tentu saja, bagi yang memainkan finansial kapital dunia, gedung ini termasuk murah. Setelah Oseon memberitahu nama perusahaan mereka, nama perusahaannya Fantasy Investment Inc., Dojun berpikir sejenak. Oseon bilang itu nama yang kekanak-kanakan, tapi sebenarnya tidak sama sekali, karena aku akan memperlihatkan keajaiban yang sesungguhnya, dimulai dari perusahaan ini. Setelah mereka memasuki gedung, Dojun kembali bergumam, perusahaan pertamaku. Di tempat ini aku akan memelihara monster raksasa yang akan mencaplok grup Soyang bulat-bulat. Namun, sebelum Dojun bisa melanjutkan pikirannya, tiba-tiba terdengar suara,
James, wow, long time no see, seseorang menyapanya, dan mereka pun saling berjabat tangan. Oh Se-yeon dengan percaya diri berkata dalam bahasa Inggris, beri salam kepadanya, sambil mengarahkan pandangannya ke Do-jun. Dia melanjutkan, dia CEO kita. Kemudian Oh Se-yeon beralih kepada Do-jun, Do-jun, mereka yang bekerja dengan kita, aku sudah menceritakan soal dirimu secara singkat. Orang-orang di sekitar mereka menyapa, halo, lalu, it's nice to meet you. Do-jun tersenyum, lalu membalas dengan bahasa Inggris, senang bertemu dengan Anda semua, saya Jin Do-jun, akhirnya saya bisa bertemu dengan Anda semua. Oh Se-yeon pun terkejut dan bertanya, Do-jun, kau bisa bahasa Inggris? Do-jun menjawab dengan tenang, ya, saya belajar setiap kali ada waktu. Oh Se-yeon lalu tersenyum lebar dan berkata, itu bukan level yang dipelajari kalau ada waktu, kau mirip natif. Do-jun bergumam dalam hati, tentu saja, kalau ingin dapat tempat di grup Soyang, sudah seharusnya aku bisa bahasa asing. Demi menguasai bahasa asing dengan lebih baik daripada mereka yang belajar secara formal, aku terus belajar beberapa bahasa asing tanpa istirahat sedikit pun. Sebenarnya tidak enak langsung membicarakan masalah pekerjaan begitu kita bertemu. Tapi tolong selidiki satu perusahaan. Semua orang di sekitar mereka mulai berbisik, perusahaan, menyelidiki. Oh Se-yeon melanjutkan, aku senang dengan semangatmu, baiklah, perusahaan apa? Do-jun pun menjawab dengan tegas, Martin Bell. Oh Se-yeon pun bertanya dengan bingung, Martin Bell, komputer, orang-orang di sekitar mereka mulai tercengang, Martin komputer. Do-jun melanjutkan, benar, tempat investasi pertama perusahaan kita. Do-jun bergumam, pada usia 12 tahun, Bill Martin menghapus biaya lelang koleksi perangko dan menciptakan cara yang langsung menghubungkan penjual dan pembeli. Dari situ, dia memulai beberapa bisnis. Do-jun melanjutkan dalam hati, dia menyederhanakan distribusi dan pemasaran di banyak tempat dan berhasil. Dengan pendekatan itu, dia mendirikan Martin Computer dan membuatnya menjadi perusahaan komputer kelas dunia. Oh Se-yeon, yang tampak terkejut, bertanya, Do-jun, bagaimana kau tahu tentang Martin Computer? Do-jun tersenyum dan menjawab, orang yang pada usia 12 tahun menghasilkan $2.000 dengan menjual perangko, lalu saat SMA menghasilkan banyak uang dengan menjual koran berlangganan, siapa lagi kalau bukan Bill Martin, kan? Oh Se-yeon mengerutkan dahi dan berkata, lalu kau mau menginvestasikan banyak uang hanya berdasarkan cerita masa kecil orang itu? Do-jun dengan tegas menjawab, dia sudah menghasilkan uang di usia seperti saya sekarang, bahkan tanpa punya kakek yang kaya seperti kakek saya. Bukankah orang seperti itu sudah pasti akan menghasilkan banyak uang di masa depan? Oh Se-yeon pun kaget, lalu berkata ke orang-orang sekitarnya dengan menggunakan bahasa Inggris, bawakan seluruh informasi mengenai Bell Martin dan Martin Computer sekarang juga, lalu orang-orang pun segera menyebar. Beberapa hari kemudian, Do-jun bergumam saat menatap toko di depannya, rapat di restoran hamburger. Oh Se-yeon yang berdiri di sebelahnya berkata, Do-jun, kemungkinan kita untuk berinvestasi di Martin Computer sangat kecil. Do-jun menoleh dan bertanya, karena mereka sudah mendapatkan investasi $30 juta. Oh Se-yeon tersenyum tipis dan menjawab, ternyata kau tahu, ya, Bell Martin pasti sangat antusias saat itu, tapi investasi selalu soal menemukan waktu yang tepat, waktu masuk dan waktu keluar. Do-jun menatap serius, lalu berkata, rupanya kita sudah terlambat. Namun, Oh Se-yeon menimpali, meski begitu, kita tetap harus mencobanya, dan inilah buktinya. Oh Se-yeon melanjutkan dengan tenang, ini artinya dia mau menemui kita tanpa tekanan apapun dan menganggap pertemuan ini cukup ringan dengan makan siang sederhana. Sebagai catatan, kita sangat susah payah mendapatkan janji ini. Ia menoleh ke arah Do-jun, tersenyum, dan berkata, ayo, kita masuk. Ketika mereka memasuki ruangan restoran yang sederhana itu, suasana terasa kontras dengan pentingnya pertemuan yang akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, sapa seseorang dengan nada tegas. Se-yeon dan Do-jun mengarahkan pandangan mereka ke arah suara itu. Di sana, seorang pria muda dengan kacamata sedang duduk santai. Sosoknya memancarkan aura karisma dan kecerdasan yang kuat. Do-jun menatap pria itu dengan penuh perhatian, sambil bergumam dalam hatinya, raksasa muda yang menempati posisi 500 orang muda terkaya di dunia pada usia 20 tahun, dia mencatat harta kekayaan resmi $21,4 miliar pada usia 34 tahun dan termasuk dalam 5 orang terkaya di Amerika Serikat. Lalu Oh Se-yeon memulai pembicaraan dengan bahasa Inggris berkata, Mr. Bell. Mr. Bell, dengan ekspresi datar, menjawab, ya. Namun tiba-tiba, pandangannya beralih ke Do-jun, ia bertanya dengan nada penasaran, siapa anak itu? Oh Se-yeon dengan cepat menjawab, Mr. Bell, dia penggemar Anda. Bell terlihat terkejut sejenak dan berkata sambil tersenyum tipis, apa, penggemar? Panggil saja aku Martin. Oh, baiklah, saya James, jawab Se-yeon sambil memperkenalkan dirinya. Martin langsung memotong, oke, langsung ke intinya, saya harus kembali ke kantor dalam 15 menit. Se-yeon tampak sedikit gugup tetapi tetap tenang. Kami dari perusahaan investasi.
kami tertarik untuk berinvestasi di perusahaan Anda. Lalu Oh Se-yun menyampaikan jumlah investasi dan syarat yang diajukan dengan penuh percaya diri. Namun, tanpa ragu, Mr. Bell langsung menjawab, saya tidak butuh investasi, kami sudah cukup. Do-jun yang mendengar itu hanya bergumam dalam hati, tentu saja begitu. Kalian sudah memiliki dana perusahaan yang cukup dengan investasi 30 juta dolar belakangan ini. Oh Se-yun mencoba membujuk, tentu saja kami tahu itu. Tapi jika syaratnya luar biasa, bukankah ada kesempatan bagi Anda untuk memikirkannya kembali? Namun, Mr. Bell menjawab tegas, James, saya hanya membutuhkan dana untuk ekspansi perusahaan, dan saya sudah memiliki rencana yang sempurna. Uangnya akan mendatangkan keuntungan, saya tidak akan melakukan perbuatan bodoh seperti memakai uang hanya untuk meningkatkan saham. Mendengar jawaban itu, Oh Se-yun terdiam sejenak, tampak kehilangan kata-kata. Do-jun yang memperhatikan situasi itu berkata pakai bahasa Inggris, Mike, oh, bolehkah aku memanggilmu Mike? Mr. Bell menjawab boleh. Do-jun memandang Mr. Bell dengan tatapan penuh keyakinan dan berkata, masa lalu Anda adalah diri saya saat ini, masa depan saya adalah diri Anda saat ini. Mr. Bell yang mendengar itu merasa heran dan bertanya, apa, impianmu tinggi sekali, masa kecilku agak berbeda dengan orang biasa, loh. Do-jun pun dengan tegas menjawab, saya juga berbeda dengan orang biasa, berbeda juga dengan Anda. Mr. Bell terdiam, terlihat sedikit terkejut dengan pernyataan Do-jun, sementara Do-jun melanjutkan, di tangan Anda yang berumur 12 tahun, Anda memiliki 2.000 dolar yang didapat dari penjual perangko, sementara di tangan saya yang sekarang berumur 12 tahun, ada 15 juta dolar yang saya dapat dari menjual tanah. Mendengar itu, Mr. Bell pun langsung terkejut dan bertanya, pada usia 12 tahun, kalau menghasilkan 15 juta dolar. Do-jun dengan percaya diri menjawab, saya tidak tahu Anda menggunakan 2.000 dolar itu untuk apa, tapi saya sudah menentukan mau menggunakan 15 juta dolar milik saya untuk apa, saya akan menggunakannya untuk menjadi pemegang saham utama Martin Computer. Mr. Bell pun terkejut lebih lagi dan bertanya, James, anak ini, apa dia anakmu? Oh Se-yun pun dengan cepat menjawab, bukan, dia bos saya. Mr. Bell terkejut dan tertawa, lalu berkata, aku hanya akan bertanya dua hal, dari mana kau dengar kalau aku menghasilkan uang dari penjual perangko? Do-jun dengan santai menjawab, apa? Do-jun bergumam cerita tentang masa kecil orang ini belum keluar, kemudian dia menambahkan, ini adalah investasi sebanyak 15 juta dolar, mana mungkin saya bergerak tanpa menyelidiki Anda? Master Bill terdiam sejenak, memikirkan ucapan Do-jun, lalu berkata, kalau begitu, pertanyaan berikutnya, kau bilang ingin menjadi pemegang saham utama, kan? Tapi aku sudah bilang tidak mau menerima investasi. Jadi, bagaimana bisa kau menjadi pemegang saham utama? Susunan dewan direksi di perusahaan kami mayoritas berdasarkan investasiku. Kehendakku adalah mutlak. Do-jun menatapnya dengan tenang lalu menjawab, menurut saya, Martin akan go public tahun depan. Mr. Bell terlihat sedikit bingung, dan Do-jun mulai bergumam, kau pasti bertanya-tanya bagaimana aku bisa tahu hal itu. Lalu dia melanjutkan, begitu perusahaan ini go public, saya akan menyapu bersih sahamnya dengan uang yang saya miliki. Dengan 15 juta dolar, saya rasa itu cukup untuk menjadi pemegang saham utama dalam waktu singkat, bukankah begitu? Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saya harus mengatakan satu hal lagi, tahun ini juga, saya bisa menyiapkan sekitar 10 juta dolar lagi. Do-jun melanjutkan dengan nada percaya diri, sebagai pemegang saham utama, saya akan menjadi anggota dewan direksi dan terlibat secara mendalam dalam manajemen, itu adalah permintaan yang wajar, bukan? Do-jun melanjutkan dengan tenang, tapi jika Anda menerima investasi kami, saya akan memberikan seluruh hak voting pemegang saham kepada Anda sampai saya memutuskan untuk menjual saham itu kembali. Mr. Bell terkejut dan berkata, apa? Do-jun melanjutkan dengan percaya diri, dan, Martin, jika saya ingin menjual saham, saya akan memberikan Anda hak pertama untuk mengambil alih saham tersebut dengan harga yang sama dengan harga pasar saat itu. Tiba-tiba, Oh Se-yun menyela, Do-jun, dan berkata kepada Mr. Bell, sorry, Mike just a second. Do-jun, ini bukan hal yang bisa diputuskan begitu saja. Biasanya, harga untuk hak pertama pengambil alihan lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Dari sudut pandang mempertahankan hak pengelola perusahaan, wajar jika pengalihannya dilakukan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, menggunakan bahasa Korea. Tiba-tiba, Mr. Bell berkata dalam bahasa Inggris, sepertinya benar ya, kalau anak kecil ini bosmu, awalnya aku belum yakin, siapa namamu? Do-jun menjawab dengan tenang, Howard, my name is Howard Jian. Mr. Bell tersenyum sambil berkata, Howard Jian, mari kita lakukan pembicaraan yang lebih terperinci. Oh Se-yun dan Do-jun pun terkejut mendengar tanggapan itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah berada di dalam pesawat. Oh Se-yun memandang Do-jun dan berkata, mulai sekarang, aku akan sibuk sampai perjanjian investasi ini ditandatangani, persyaratannya tetap seperti yang sudah dirundingkan. Tapi sepertinya dia akan menolak jika hanya 15 juta dolar,
apa yang akan kau lakukan dengan sisa uangnya? Dojun menjawab dengan tenang, tolong Om, membicarakannya dengan para staf. Setelah itu, beritahu saya tempat investasi yang bagus, akan saya putuskan setelah melihat itu. Oh Se-yoon terdiam sejenak, kemudian berkata dengan nada terkejut, kau membuatku sangat kaget, terutama obrolanmu dengan Martin, seberapa cepat pun aku pikirkan, aku tetap tak bisa memahaminya. Tadinya aku hanya ingin menganggapmu anak yang cerdas, tapi otakku menolaknya. Dojun dengan santai berkata, jadi, di kepala saya ada pemahaman dan ingatan orang dewasa berumur 40 tahun. Osen langsung terkejut mendengar pernyataan itu, dia menatap Dojun dengan raut wajah bingung, lalu bergumam dalam hati, anak kecil ini. Osen menjawab dengan nada bercanda, jangan bercanda, novel fiksi ilmiah bukan seleraku. Dojun tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada ringan, tidak seru. Namun, Osen tidak menyerah, ia kembali berbicara, kali ini lebih serius, ya. Tapi memang harus se-ekstrim itu supaya ceritanya masuk akal. Aku tidak akan menanyakannya kalau ini hanya soal level kecerdasan orang usia 40 tahun yang sudah lama berkecimpung dalam bisnis ekonomi. Scene berpindah ke grup Soyang, dan suasana di ruangan Presdir Jin Yongchul, Lee Hak-jae dengan ekspresi serius, mulai berbicara, menurut hasil pemeriksaan kantor cabang di New York, mereka hanya berwisata dan berbelanja. Jim Yuchuk berkata, dia pergi bersama orang yang bernama Osen, itu bukan berwisata tapi dinas. Hak-jae menundukkan kepala dan menjawab, saya akan mencari tahu lebih banyak lagi. Begini, Pak Presdir, namun sebelum melanjutkan, dia tampak ragu-ragu. Jin Yongchul, yang menyadari keraguannya, langsung memotong, kenapa kau ragu-ragu, katakan saja. Hak-jae akhirnya berkata, saat ini, ayah Dojun sedang mendirikan rumah produksi film. Jin Yongchul terkejut mendengar kabar itu, lalu bertanya, apa? Hak-jae melanjutkan, sudah sampai tahap penyelesaian. Mungkin tahun depan mereka sudah bisa memulai produksi. Saya dengar, 2 film akan diproduksi secara bersamaan. Jin Yongchul langsung menepuk dokumen yang ada di tangannya dengan kesal, lalu bertanya, apa itu uang Dojun? Hak-jae menjawab, benar, dia memberikannya 4 miliar. 4 miliar, jawab Jin Yongchul dengan nada terkejut, lalu melanjutkan dengan suara kesal, yah, Dojun juga harus merasakan kebangkrutan supaya paham bahwa dia tidak boleh membelanjakan uang berdasarkan simpati. Hak-jae tampak bingung, lalu bertanya, maksud Anda, Dojun? Jin Yongchul mengangguk dan berkata dengan tegas, benar, pada kesempatan kali ini, dia akan merasakan penyesalan kalau tak ada gunanya. Jangan belanjakan uang meskipun itu untuk ayah kandung, 4 miliar, itu termasuk murah untuk belajar menjadi tegas dan tak goyah hanya karena simpati. Hak-jae mencoba memahami, kemudian bertanya, tapi jika film ayah Dojun bisa saja sukses. Jin Yongchul tersenyum sinis dan menjawab, seumur hidup ayah Dojun menganggur, memangnya sembarang orang bisa menjadi pengusaha? Kalau memproduksi film semudah itu, kenapa ada film yang gagal? Mendengar kata-kata itu, Hak-jae pun bergumam, seandainya sukses, Presidir pasti akan berpikir kemampuan Dojun dalam berinvestasi sangatlah hebat. Scene berpindah ke rumah Dojun, terlihat Dojun yang sedang menatap laporan investasi di depannya. Dia kemudian berkata, investasi di Martin sudah dipastikan sebesar 9 juta dolar, dan aku sudah memilih kandidat tempat investasi untuk 6 juta dolar sisanya. Namun, matanya tetap terfokus pada laporan itu, lalu Oh Se-yoon berkata, Microsoft tidak familiar ya, ia melanjutkan, jujur, aku juga tidak tahu banyak tentang komputer. Apa kabar? Itu berisiko. Dojun bergumam, beresiko, Microsoft-nya Bill naik. Lalu Dojun bertanya, kenapa dibilang berisiko? Oh Se-yoon menjawab, mereka terus merilis sistem operasi komputer, tapi respons pasar tidak begitu baik. Menurut informasi yang kudapat, tahun depan akan keluar versi kecil. Kalau itu juga gagal, sulit menilai apa yang akan terjadi. Apalagi ISM juga mengembangkan sistem operasi sendiri. Makanya ada kabar kalau ISM akan berpisah dari Microsoft. Sambil menatap laporan di depannya, Dojun bergumam, tahun depan yang keluar DORS 3.0 atau 3.1 ya, bukannya itu tak masalah. Lagi pula hanya berbeda 1-2 tahun. Lalu, dia bertanya, bagaimana menurut Om? Oh Se-yoon menjawab, jujur, aku tertarik dengan Microsoft. Dojun bergumam, meski dibilang itu bidang yang tidak dikuasainya, dia mempertimbangkan untuk berinvestasi. Dojun kemudian berkata, kalau begitu mari kita lakukan, saya membawa keberuntungan, jadi pasti akan berhasil. Oh Se-yoon mengangguk, oke. Kemudian, Dojun melanjutkan, Om, tolong jual tanah yang ada di Bundang. Oh Se-yoon pun bertanya, kenapa dijual? Pegang saja dulu, nanti kalau ada titik temu, baru dijual. Dojun menjawab, kita tak bisa bermain-main dengan perusahaan yang ada di New York, kan? Kalau 15 juta dolar sudah diserahkan ke dua perusahaan, kita masih harus menjalankan investasi dan harus ada uang tambahan untuk diinvestasikan. Lalu Oh Se-yoon berkata, dan Dojun melanjutkan, kalau tanahnya terjual, gunakan setengahnya lagi, Om yang pegang.
Oh Se-yun berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, aku akan pulang dan menjalankan apa yang sudah kita bicarakan sekarang." Do-jun menjawab, "Baik." Kemudian, Do-jun bergumam dalam kamarnya, "Tak ada hal yang benar-benar aku ketahui dengan baik. Aku hanya memanfaatkan potongan-potongan pengetahuanku tentang masa depan. Apalagi dulu aku hanyalah karyawan biasa, bukan pemain saham, dan tak pernah mengamati Wall Street. Pengetahuan masa depan yang kupunya hanya potongan artikel yang muncul di koran. Aku hanya mengingat beberapa nama perusahaan dan kapan waktu yang tepat untuk investasi." Dia melanjutkan, "Tapi ada tempat investasi yang kuyakini akan membuat rekor tak terkalahkan pada 30 tahun mendatang, yaitu film Hollywood. Aku tahu sebagian besar film yang menghabiskan keuntungan sangat besar di antara begitu banyak film yang diproduksi di Hollywood. Investasi film yang pasti tak akan gagal. Hanya dengan ini saja aku akan disebut tangan Midas di Hollywood." Beberapa hari kemudian, Oh Se-yun datang ke rumah Do-jun. "Aku tak tahu mengapa kau ingin melihat ini. Ini dikirim dari New York, cobalah kau lihat," katanya sambil memberikan dokumen. Do-jun membuka dokumen tersebut dan membaca isinya, "Produksi, investasi, distribusi film Hollywood terkini," gumam Do-jun dalam hati. Lalu Oh Se-yun bertanya, "Apa kau ingin menunjukkan pada ayahmu karena ada kemungkinan bisa diimpor film juga?" Do-jun menjawab, "Ya, saya berniat seperti itu." Tiba-tiba, Do-jun terkejut melihat isi dokumen dan bergumam, "Kial, ternyata sampai pendistribusiannya pun sudah dikonfirmasi. Sayang sekali kalau rumah produksi ayah dapat hak pendistribusian film ini di dalam negeri. Ayah pasti akan dikenal oleh para pemilik bioskop dan bisa memasarkan film buatannya." Do-jun kemudian bertanya dengan penasaran, "Om, film ini sedang diproduksi ya?" Oh Se-yun bertanya balik, "Film apa?" Do-jun menunjuk dokumen yang dia pegang, "Ini, holding production film keluarga skala kecil, sutradaranya pendatang baru, pemain utamanya juga pendatang baru. Tunggu, pemain utamanya anak kecil sepertimu." Oh Se-yun kemudian berkata, "Sebaiknya ini kita lewatkan." Do-jun bertanya, "Kenapa?" Oh Se-yun menjelaskan, "Tahunya Warrior akan memproduksinya dengan 14 juta dolar, tapi kemudian biaya produksinya naik, makanya produksinya diserahkan kepada Wolf dan saat ini sedang ditinjau ulang. Walaupun aku tak terlalu menguasai bidang ini, kalau tahap awal produksinya saja sudah kacau, tidak mungkin akan sukses, kan?" Do-jun menatapnya serius dan berkata, "Om, saya mau berinvestasi untuk film ini secepat mungkin dan dengan uang sebesar mungkin." Oh Se-yun pun kaget mendengarnya dan berkata, "Do-jun, investasi saham dan film itu permainan yang sama sekali berbeda. Kita memang akan merugi kalau harga saham turun. Tapi kalau film, jika tidak melebihi BEP, uang akan melayang begitu saja. Tak ada kesempatan untuk menarik investasimu. Kali ini aku menentangnya, ini bukan investasi tapi taruhan." Do-jun tetap teguh dan berkata, "Ini yang terakhir, nanti saya tak akan membuka mulut sama sekali tentang investasi. Apakah kalau begitu juga tidak boleh?" Oh Se-yun menghela napas, lalu berkata, "Jin, Do-jun." Do-jun menatap Oh Se-yun yang tampak kesal dan bergumam dalam hati, "Wajar jika reaksi Oh Se-yun seperti ini, tapi aku harus mengambil kesempatan ini," pikir Do-jun, "fantasi investasi ini tidak boleh kehilangan kesempatan emas untuk mengukir nama di Hollywood sebagai perusahaan investasi terkemuka, dan tujuannya untuk menghasilkan pemasukan yang berlipat ganda." Lalu Do-jun berkata dengan tegas kepada Oh Se-yun, "Seandainya bangkrut pun itu uang saya sudah berjanji pada orang tua akan hidup dengan melakukan apa yang saya sukai." Oh Se-yun bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu?" Do-jun melanjutkan, "Terus saya tak masalah seandainya seluruh uang yang dikelola fantasi hilang, karena orang terkaya di negeri kita adalah kakekku, bukankah begitu?" Dengan nada kesal, Oh Se-yun menjawab, "Kau memang luar biasa, baiklah kita lakukan sesuai dengan keinginanmu." Do-jun mengangguk dan berkata, "Tolong urus hak pendistribusiannya juga di Korea." Oh Se-yun berpikir sejenak dan menjawab, "Mungkin kita satu-satunya investor, jadi itu takkan masalah ada lagi." Do-jun menatapnya dengan serius dan menjawab, "Tidak ada." Osen pun segera mengambil tasnya dan berkata, "Aku akan membereskannya secepat mungkin lalu melaporkannya padamu." Saat itu, ibu Do-jun yang ada di sana bertanya dengan ramah, "Anda sudah mau pergi? Bagaimana kalau makan bersama kami dulu?" Namun, dengan kesal, Osen menjawab, "Tidak perlu, saat ini saya sedang tidak ingin makan bersama." Ibu Do-jun terkejut mendengar jawabannya, begitu pula dengan Do-jun yang hanya bisa mengamati situasi itu. Dia bergumam dalam hati, sepertinya dia marah besar. Lalu, Ibu Do-jun menatap Do-jun dengan cemas dan bertanya, "Do-jun, kau tidak apa-apa?" Do-jun tersenyum tipis dan menjawab, "Iya, Ibu, tidak perlu khawatir." Sambil mengamati Osen yang ingin pulang, Do-jun bergumam dalam hati, kekesalan orang itu pasti akan hilang jika melihat box office pada akhir tahun.